Unmute-nya Bu Susi dibuka. Sama moderator. Oke, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Sobat-sobat 84 semuanya dan di luar 84 juga banyak ya. Oke, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Puji syukur, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara Patepang di Awang-Awang. Itu terjemahan bebas ala Sunda dari webinar ya. Nah, acara ini adalah persembahan dari alumnus Fakultas Kedokteran Unpad angkatan 84 yang tujuannya adalah berbagi informasi kesehatan kepada masyarakat dengan harapan semakin banyak masyarakat yang peduli akan kesehatannya dan memiliki paradigma sehat. Ya, maka akan semakin meningkat, akan semakin tinggi pula tingkat kesehatannya. Ya, oke. Pada kesempatan yang spesial ini ada dua event, ada dua hari kesehatan yang diperingati kemarin tanggal 29 Mei kita sama-sama memperingati Hari Lansia atau Lanjut Usia Nasional atau disingkat HALUN. HALUN, Hari Lanjut Usia Nasional. Jadi di tengah situasi pandemi virus corona seperti ini, saat peringatan Hari Lansia itu seperti momen untuk kita kembali menyadari bahwa pentingnya melindungi orang tua kita dari infeksi virus corona. Nah, maka nanti kita akan sama-sama menyimak ya bagaimana lansia-lansia, orang tua kita ya perlu dilindungi kesehatan jantungnya dan bagaimana menyikapinya. Yang kedua adalah hari besar kesehatan yang kita rayakan sedunia, yaitu Hari Tanpa Tembakau. Ya, jadi No Tobacco Days itu tanggal 30 Mei 2020 ini temanya pada kesempatan kali ini tahun 2020 ini adalah Protecting Youth from Industry Manipulation and Preventing them from Tobacco and Nicotine Use. Nah, jadi ini mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa semakin muda anak-anak atau orang-orang sudah mulai merokok, yang mana ini harus tentunya diantisipasi. Nanti Dokter Nina akan membawakan seperti apa sih kondisi-kondisi yang kita hadapi sekarang. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan topik pertama, yaitu mencegah merokok pada anak muda oleh Dr. Nina Manarosana, MKes. Beliau tadi sudah dijelaskan banyak berkecimpung di kantor kedinasan kesehatan yang berhubungan dengan kebijakan. Mari kita simak bersama Dr. Nina Manarosana. Nanti Bapak Ibu pemirsa sekalian dapat bertanya dengan menulis chat di inbox sebelah kanan ya, atau bisa langsung raise hand setelah Dr. Nina presentasi. Kepada Dr. Nina kami silakan. Terima kasih Dr. Susi, Dr. Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, Dan dia tentunya ya oke.
Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Hari ini kita berkesempatan untuk bertemu lagi. Kenapa hari ini kita menjadi berkumpul? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Susi ada 2 hari kegiatan hari peringatan di bidang kesehatan yang insya Allah akan menjadi bahasan kita semua. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan tentang saya langsung screen. Waduh, punten bisa diinikaninnya nggak screen saya? Share screen saya bisa dinyalakan nggak ya? Host punten, saya mau menyampaikan paparan, bisa dibantu sama host? Halo? Halo? Hostnya siapa ya? Nina bisa Saya menyampaikan tentang Nina bisa kah? Bisa. Langsung. Langsung. Oke, sekarang saya bisa. Ya, tadi nggak bisa soalnya. Oke, Bapak Ibu, ini akan saya sampaikan tentang mencegah merokok pada anak muda. Oke, sebentar. Oke. Bentar ya, masih perlu waktu. Oke. Mencegah merokok pada anak muda. Ini kenapa ini menjadi materi kita saat ini? Karena hari ini kita sedang memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, di mana temanya adalah melindungi kaum muda dari manipulasi industri dan mencegah mereka dari penggunaan tembakau dan nikotin. Kenapa mereka harus dilindungi? Nanti kita akan lihat datanya. Bapak Ibu, hari ini juga kita memperingati Halun, Hari Lanjut Usia Nasional. Makanya kita hubungkan kedua tema ini menjadi hindari merokok sejak muda untuk hidup berkualitas sampai usia lanjut. Saya ingin memperlihatkan, ini adalah pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, analisis situasi perokok anak remaja, kemudian 9 cara industri tembakau melembahkan kebijakan publik, yang ketiga adalah bahaya merokok bagi kesehatan, dan yang keempat, tips berhenti merokok. Agak lama ya. Sebentar. Ini ada analisis situasi perokok pada anak remaja. Saya ingin memperlihatkan data. Pada tahun 2013, perokok anak di bawah antara umur 10 sampai 18 tahun itu 7%. Kemudian berubah pada tahun 2016 menjadi 9%, dan 2018 9% lebih. Targetnya pada RPJMN 2020-2025 ini akan turun menjadi 8,7. Tentu ini angkanya kelihatannya kecil penurunannya, tapi pasti itu akan kita akan harus mengusahakan berbagai upaya yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Saya ingin memperlihatkan film ini. Film ini sudah sangat viral. Saya kira teman-teman juga pernah melihat. Ini adalah foto, ini adalah video di mana anak-anak memang disengaja disuguhi merokok dalam suatu acara. Kita lihat mereka dengan santai merokok. Kalau lihat dari umurnya, mungkin ini masih umur 7 sampai 8 tahun. Ya, masih muda-muda sekali ya. Jelas apa yang mereka lakukan, merokok, dan di latar belakang kita melihat ada orang tuanya yang memang sengaja menyediakan. Ini menjadikan sekali. Kita lihat lagi yang lainnya. Nah, ini saya akan perlihatkan lagi. Nah, ini justru ibu bersama-sama anaknya merokok di depan bayinya. Ini bisa dibayangkan, ini luar biasa kebiasaan merokok di negara kita. Dan ini teknik dari para industri rokok, bagaimana mereka menjual rokok seolah rokok adalah obat herbal. Yang mereka sampaikan, rokok adalah obat herbal.
rokok bisa membuat orang lebih sehat seperti hal-halnya obat herbal lainnya. Tentunya masyarakat lupa kalau tembakau memang berasal dari tumbuhan. Artinya, kalau dikatakan tembakau itu herbal, pasti herbal. Kecuali kalau tembakau elektronik. Semua rokok konvensional itu adalah terbuat dari tembakau. Nah, ini mengerikan sekali ya cara industri rokok mempromosikan kepada masyarakat, terutama masyarakat dengan pendidikan yang lebih rendah. Nah, ini saya ambil sumber dari Tobacco Company Memo Internal. Ini adalah suatu perusahaan rokok di luar negeri yang memang ini jadi pegangan di semua industri rokok. Dikeluarkan tahun 29 Februari tahun 84. Di sana disampaikan bahwa perokok muda adalah satu-satunya sumber pokok pengganti. Sumber perokok pengganti mereka sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang sangat menyenangkan untuk para anak-anak muda. Mereka sampaikan apabila jika para remaja tidak merokok, maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau sekarang industri rokok itu fokus untuk membantu anak-anak, fokus membantu perokok. Ikatan para pengusaha rokok, mereka membuat kebijakan apabila ada generasi muda atau ada acara kepemudaan atau acara-acara yang melibatkan orang muda meminta sumbangan, maka kebijakan mereka adalah harus dibantu. Tidak boleh lama, kalau memungkinkan 1 kali 24 jam. Itu sudah menjadi kebijakan mereka yang memang menjadi perangsang bagi anak-anak muda yang ingin melakukan kegiatan, pasti minta sponsornya dari rokok. Jadi kita bisa lihat acara-acara musik, acara-acara anak-anak, acara apapun, seringkali sponsornya ada rokok. Ini karena memang sudah menjadi kebijakan mereka. Mengapa remaja? Remaja, kita tahu remaja adalah masa transisi dari anak menjadi dewasa, di mana terjadi peningkatan emosional, perubahan fisik, nilai, dan sebagainya. Dan itu menyebabkan seringkali kondisi perubahan itu menyebabkan mereka tidak percaya diri, kemudian mereka apatis, merasa sendiri, dan mereka mencari teman dalam kelompoknya. Ikut ke orang dewasa mereka belum bisa, ikut kepada anak-anak sudah bukan zamannya lagi. Jadi pada dasarnya remaja adalah proses pencarian jati diri. Nah, ketika seorang remaja mencari siapa saya, mencari jati dirinya, yang perlu diperhatikan adalah mereka butuh figur teladan. Siapa yang bisa mereka jadikan contoh. Nah, ini kebutuhan mereka ini dimanfaatkan oleh para industri rokok. Bagaimana cara industri rokok itu memanfaatkan kondisi remaja? Nanti kita lihat ya. Saya akan sampaikan ada 9, kita tahu berbagai kebijakan sudah dilakukan untuk menghambat orang tidak merokok. Dan dari bungkus rokok kita bisa melihat bagaimana bahaya merokok. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana bukan hanya bahaya rokok, kita juga bisa melihat gambar-gambar dampak dari rokok. Tapi nampaknya itu masih belum menarik, belum menyebabkan seseorang takut untuk merokok. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata industri tembakau melakukan berbagai upaya supaya orang tetap ingin merokok. 9 cara industri rokok ini saya ambil dari Crop 9 yang ini menjadi pegangan seluruh dunia seperti apa. Kita lihat, kita buka satu persatu apa yang 9 cara yang dilakukan oleh industri rokok. Pertama adalah membangun aliansi dengan kelompok depan atau kelompok masa depan. Jadi mereka membangun aliansi dengan berbagai LSM, berbagai industri, mereka juga membangun aliansi dengan seolah-olah organisasi masa depan anak dan sebagainya.
Nah, ini bisa kita lihat kan beberapa waktu yang lalu ya, kita lihat mereka membangun aliansi dengan salah satu kementerian yang yang bergerak di bidang olahraga. Kemudian kedua, mencoba melemahkan komunitas kesehatan masyarakat. Mereka menyerang komunitas kesehatan masyarakat supaya masyarakat tidak menyukai. Ini contohnya adalah ketika kita beberapa waktu lalu terjadi perselisihan paham ketika salah satu perusahaan rokok membiayai proses perekrutan atlet atau perekrutan olahragawan anak-anak. Itu beberapa organisasi rokok, beberapa organisasi masyarakat yang peduli dengan masa depan anak berusaha untuk menghentikan. Namun yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan rokok itu menyerang balik, seolah-olah para organisasi-organisasi ini yang peduli pada anak ini tidak peduli dengan masa depan anak, masa depan olahraga, dan sebagainya. Kemudian cara yang lain lagi adalah mereka melakukan pembantahan terhadap fakta kesehatan masyarakat. Kita tahu bahwa rokok itu sangat berbahaya, namun kemudian mereka menyebarkan bahwa rokok adalah obat, rokok adalah bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Kemudian cara keempat, mereka memproduksi dan mempromosikan penelitian yang menyesatkan. Kita tahu saat ini sedang berperang, Pak kuat penelitian. Ada yang menyatakan rokok itu bisa menyebabkan seseorang bisa menjadi lebih sehat dalam masa corona ini ya. Ada yang bilang nikotin bisa menyebabkan orang bisa lebih tahan. Padahal data yang ada tidak menyebabkan demikian. Justru seorang perokok beresiko lebih besar untuk menjadi lebih parah. Jadi kalau misalnya bapak ibu mendengarkan bahwa nikotin bisa menyebabkan seseorang bisa lebih tahan, kita harus lihat dulu dari mana itu sumber rokoknya, sumber datanya. Data yang kami dapat dari Cina yang pertama kali terjadi kejadian COVID, itu di sana menyatakan lebih jelas. Bagi seorang perokok apabila terkena COVID, kemungkinan masuk ICU dan kemudian kemungkinan meninggalnya 1,5 kali lebih besar daripada mereka yang bukan perokok. Itu salah satu cara mereka mempromosikan penelitian. Kemudian mereka melakukan lobby-lobby tingkat atas. Lobby-lobby di bidang apa? Mereka lobby-lobby Indonesia merupakan satu-satunya negara besar, kita dianggap negara besar dalam kata jumlah penduduk yang besar yang tidak menandatangani ratifikasi tentang tobacco control. Jadi kita memang berkali-kali dilakukan, tapi kita tidak pernah. Jadi pemerintah tobacco control karena dengan berbagai pertimbangan, dengan alasan petani tembakau, dengan alasan dan sebagainya, itu cara mereka melobi. Kemudian yang keenam adalah cara mereka mempengaruhi kebijakan tingkat tinggi, yaitu mereka menarik ulur. Seharusnya kalau misalnya saya ingin menyampaikan bahwa sebagian besar perokok di Indonesia adalah orang miskin. Nah, supaya orang miskin ini tidak merokok, harusnya rokoknya dimahalkan. Nah, supaya rokok mahal, maka pajaknya harus tinggi. Nah, mereka bermain di sini. Mereka melakukan pengaruh kepada pejabat-pejabat penentu kebijakan pajak supaya pajak rokok tetap tinggi. Tahun ini rokok sudah ditetapkan pajaknya jauh lebih tinggi, tapi di pasaran tetap harga rokok tidak terlalu jauh. Nah, ini cara-cara mereka untuk cara-cara mereka untuk melemahkan kebijakan publik. Kemudian yang ketujuh adalah melitigasi. Mereka mencari dasar-dasar hukum. Contohnya adalah mereka bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, bagaimana caranya kemudian supaya mereka tetap bisa dilegalkan berdagang di sini. Kemudian mereka pun memfasilitasi penyelundupan dengan alasan karena terlalu mahal, karena ini, karena apa. Kemudian mereka memfasilitasi penyelundupan. Hampir di beberapa kali penyelundupan terhadap rokok ini memang di belakangnya ada perusahaan rokok.
kemudian berusaha meningkatkan reputasinya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah mereka seolah-olah perusahaan rokok ini adalah perusahaan yang baik. Kita sering lihat iklan mereka adalah mereka melakukan penanaman, melakukan penghijauan, dan pada saat COVID-19 ini, mereka memberikan bantuan kepada dalam penanganan COVID dengan pembagian APD. Mereka ingin memberi kesan bahwa mereka adalah orang baik. Mereka ingin memberi kesan bahwa mereka bukan perusahaan yang sebetulnya menghancurkan masa depan bangsa kita. Bapak Ibu, para pendengar, para istilahnya kalau para peserta webinar lah ya. Saya ingin sekedar mengingatkan kembali apa bahaya merokok bagi kesehatan. Bahaya merokok bagi kesehatan tentunya ini sudah tidak aneh lagi kita mendengar. Yang pertama adalah pasti menyebabkan kerusakan saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan ini yang paling pertama adalah kanker paru. Kanker paru itu menjadi penyebab kematian karena mengalami peningkatan risiko kanker paru-paru hingga 25 kali. Dan pada wanita meningkat hingga 25,7 kali. Yang kedua bisa menyebabkan nipis, pneumonia, dan lain-lain. Bahaya merokok yang lainnya adalah menyebabkan penyakit jantung, nanti akan dipaparkan oleh narasumber kedua. Yang ketiga adalah bahaya merokok bisa menyebabkan kolesterol tinggi, mudah-mudahan nanti juga bisa dipaparkan oleh narasumber kedua. Yang keempat, komplikasi diabetes. Bapak Ibu, kita tahu bahwa 2, 3, dan 4 penyakit jantung, kolesterol tinggi, dan diabetes adalah komorbid, adalah penyakit yang menjadi penyerta seseorang apabila terkena infeksi virus corona, dia akan menjadi lebih cepat menjadi kondisinya memburuk. Bahaya merokok lainnya adalah menyebabkan gigi menguning atau kropos karena adanya gangguan dari sirkulasi darah yang menuju gigi. Kemudian yang selanjutnya adalah keguguran dan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Bapak Ibu, kita tahu saat ini masalah di kita adalah masalah gizi buruk. Masalah gizi buruk ini yang kita tahu dengan stunting. Stunting adalah kondisi gizi buruk pada anak yang setelah berlangsung lama. Hasil penelitian ini terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari kandungan, kemudian dia dilahirkan sampai umur 2 tahun, ini sangat terkait. Dan biasanya penderita stunting ini, anak-anak stunting ini terkait karena orang tuanya perokok. Perokok ini bisa perokok di rumah, bisa perokok di luar. Jadi si anak kecil ini bisa menjadi perokok pasif atau juga menjadi perokok ketiga. Nah, ini pengetahuan yang terbaru karena ada orang-orang tua yang tidak pernah merokok di rumah, tapi dia merokok di luar, tapi anaknya tetap stunting, anaknya tetap terkena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Ternyata anak-anak ini yang terkena racun rokok itu karena orang tuanya. Ketika sudah merokok, orang merokok tidak sadar racunnya itu menempel di tangan, menempel di baju, menempel di segala sesuatu yang ada di situ di ruangan. Kemudian ada orang tua yang biasa merokok di luar, setelah merokok keluar dia masuk ke dalam rumah, dia memegang bayinya atau anaknya, bayinya kemudian dia peluk tanpa sadar, bayinya menghirup racun rokok dari yang ada di baju dan tubuh orang tuanya. Ini yang seringkali tidak disadari. Oh ya, selain keguguran dan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, rokok juga bisa menyebabkan kecacatan bagi anak yang dilahirkan. Bahaya rokok selanjutnya adalah terjadinya berbagai jenis kanker pada perokok atau perokok sekunder. Kanker apa saja? Ini mulai dari kanker serviks bagi perempuan, kanker tenggorokan, kanker kandung kemih, kanker mulut, kanker darah, kanker ginjal, dan berbagai kanker yang lain. Ini terjadi karena memang nanti ada mekanisme lain tidak mungkin saya terangkan di sini. Nanti insya Allah mudah-mudahan pertemuan nanti ada
narasumber yang lebih kompeten yang bisa menjelaskan kenapa rokok bisa menyebabkan kanker di organ-organ tubuh tersebut. Bahaya kesehatan lainnya adalah menyebabkan menopause prematur. Menopause prematur ini sekarang semakin banyak terjadi. Dulu masih banyak ibu-ibu yang masih subur sampai di atas 50 tahun. Saat ini menopause banyak terjadi di sekitar umur 40 tahun. Ini seringkali terjadi pada ibu-ibu dengan suami perokok atau ibu-ibu dengan suami perokok, baik aktif maupun sekunder, ini bisa menyebabkan menopause prematur. Gangguan lainnya adalah gangguan mata yang bisa terjadi karena gangguan sirkulasi pada mata. Bapak Ibu, yang ke-10 adalah menurunnya daya tahan tubuh. Ini menjadi beresiko yang menyebabkan beresiko tinggi terjadinya COVID-19 yang tadi saya sampaikan. Satu sisi menyampaikan dengan perokok itu dengan nikotinnya meningkatkan daya tahan tubuh, tapi di sisi lain data-data yang dikumpulkan itu membuktikan bahwa perokok itu kemungkinan lebih parahnya lebih besar, risiko menjadi lebih parah lebih besar. Hanya saja memang saat ini sedang berperang antara orang yang pro dengan rokok dengan teman-teman yang tobacco control bergerak dibilang tobacco control. Sekarang dua-duanya sama sedang mencari data di berbagai dunia. Mudah-mudahan nanti di Indonesia juga ada data-data yang di rumah sakit yang memperlihatkan hubungan rokok dengan COVID-19. Beberapa kali teman-teman yang bergerak di No Tobacco Control, kita berkunjung ke beberapa rumah sakit mencari data itu, ke Dinas Kesehatan juga mencari data seseorang COVID itu apakah dia merokok atau tidak, apakah di keluarga merokok atau tidak, kami tidak menemukan. Di sini mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan, teman-teman bisa melihat. Tapi yang jelas saya mengenal orang-orang yang tidak merokok dan kemudian dia sempat terkena COVID-19 parah, kemudian dia sehat. Salah satunya Pak Bima Arya, dia adalah wali kota Bogor. Kemudian wakil wali kota Bandung pun Pak Yana itu pun sembuh, alhamdulillah dari COVID-19 karena dia memang tidak merokok. Gangguan rokok lain kepada kesehatan adalah gangguan ereksi dan kesuburan. Dulu tuh konon katanya laki-laki itu bisa sampai 60 tahun, 70 tahun masih bisa melakukan hubungan dengan baik. Nah, saat ini tidak jarang. Anak-anak muda masih baru masuk 30 tahun sudah melakukan mengalami gangguan. Kemudian yang sering terjadi lagi adalah rasa cemas dan gelisah. Khasnya dari seorang rokok adalah jarinya kuning, menebal dan menguning. Mengenebal dan kuning dan kulitnya menjadi lebih cepat keriput. Ini yang menyebabkan penuaan lebih dini. Bapak Ibu sekalian, bukan hal yang mudah berhenti merokok, tapi tidak ada pilihan lain. Kalau kita ingin sehat, kita harus merokok, harus berhenti merokok. Bapak Ibu, ini saya ingin menyampaikan beberapa tips tentang berhenti merokok. Yang perlu diingat, ketika kita berhenti merokok, artinya kita memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk hidup lebih sehat dan lebih lama. Kita memberi kesempatan pada orang-orang sekitar kita yang kita cintai supaya mereka lebih sehat, mereka lebih terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak menular. Saya lupa menyampaikan bahwa saat ini di Indonesia penyakit tidak menular yang terkait dengan rokok sudah meningkat dengan eksponensial. Penyakit apa saja? Yaitu penyakit jantung. Yang paling besar sekarang adalah kencing manis. Hipertensi, kemudian kencing manis, jantung, stroke, itu dengan berbagai mekanismenya. Kemudian seperti itu. Bapak Ibu, yang paling mungkin belum menjadi perhatian adalah meningkatnya penderita kencing manis. Apa hubungannya kencing manis dengan rokok? Di Indonesia belum banyak penelitiannya, tapi berbagai jurnal sudah menyampaikan bahwa ternyata merokok menyebabkan kemungkinan menyebabkan munculnya kencing manis pada seseorang lebih awal. Jadi kalau misalnya orang tuanya kencing manis nih, anaknya sudah berisiko kencing manis,
Biasanya kalau anak seorang laki-laki, ibu atau bapaknya kencing manis, maka kemungkinan dia akan menjadi kencing manis juga. Biasanya kalau dia tidak merokok, dia akan terkena kencing manisnya lebih pada usia yang lebih tinggi, tapi pada perokok dia akan datang lebih awal. Dan kerusakan ginjal pada kencing manis disebabkan oleh beberapa literatur. Penderita kencing manis yang perokok akan mengalami kerusakan ginjal lebih cepat daripada kencing manis yang tidak merokok. Bapak Ibu, kita lanjut. Saat ini kita tidak bahas itu ya. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tips berhenti merokok. Ada beberapa tips berhenti merokok karena kita tahu sangat sulit sekali orang berhenti merokok. Oleh karena itu ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah harus mempunyai niat yang kuat. Tetapkan niat dan tujuan berhenti merokok. Kalau perlu, kita menempel di dinding. Saya harus berhenti merokok. Sehingga kita diingatkan, oh ya saya mau berhenti merokok, saya berhenti merokok. Dan yang kedua adalah libatkan keluarga dan teman dekat. Kurang benar apabila orang mau berhenti merokok, tapi kemudian dia sembunyi-sembunyi. Ini udah kedengeran belum, Ma? Hampir dapat dipastikan, mereka yang mau berhenti merokok tapi tidak melibatkan keluarga, maka kemungkinan besar dia akan jadi gagal. Jadi tahap kedua adalah kita harus melibatkan keluarga. Halo? Oke, saya lanjutkan. Saya ulang kembali. Pertama, tetapkan niat. Kedua, melibatkan keluarga dan teman-teman dekat kita. Kita sampaikan, tolong bantu saya ingin berhenti merokok. Kemudian yang ketiga adalah mengelola stres. Kita harus lebih rileks dalam menghadapi stres, karena kalau tidak, kita akan lari ke rokok lagi. Yang keempat, hindari pemicu. Apa yang dihindari pemicu? Pemicu bagi seorang perokok adalah teman-temannya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang merokok, maka ketika dia berniat menghindari, pertama yang harus dilakukan adalah dia harus meninggalkan teman-temannya. Untuk sementara waktu, untuk disampaikan ke mereka, maaf, saya tidak bisa bergabung dulu, saya ingin berhenti merokok. Tapi itu tentunya harus punya niat yang kuat ya. Itu kemudian pemicu yang lainnya adalah melihat orang merokok. Mungkin dia tidak bergabung dengan teman-temannya, tapi kemudian dia melihat orang merokok, entah itu di televisi, entah itu di tempat-tempat lain, itu menjadi pemicu juga. Selain itu adalah melihat bungkus rokok, melihat rokok, melihat hal-hal yang berkaitan dengan rokok itu akan menjadi pemicu seseorang untuk menjadi rokok. Menjadi tetap merokok lagi, itu yang menyebabkan seseorang akan gagal untuk berhenti merokok. Yang kelima adalah berolahraga. Olahraga ini bisa menyebabkan seseorang lupa, menyibukkan seseorang, bisa menjadi lebih sehat, dan menghilangkan keinginan untuk merokok. Bapak Ibu sekalian, untuk tips yang selanjutnya adalah pertama, buat pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat ini kita harus membuat sedemikian rupa. Jadi pola makan yang sehat tidak berarti pola makan yang mewah ya Bapak Ibu. Misalnya kita sebetulnya ada punya sumber makanan yang sehat, yang murah, meriah, tempe, tahu. Nah itu lebih bagus daripada makanan kita. Misal kita menginginkan makanan daging, tapi yang kita beli adalah gajinya atau lemaknya, itu tentunya tidak sehat. Kemudian kebiasaan seorang perokok adalah gangguan refleks memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Itu adalah salah satu sebab kenapa perokok tidak bisa menghentikan rokoknya. Oleh karena itu, salah satu yang bisa menyebabkan dia berhenti merokok dan supaya memenuhi keinginannya, memenuhi kebutuhan oralnya, maka dia biasakan minum dengan sedotan. Itu adalah salah satu cara bagaimana menghentikan kebiasaan rokok. Kemudian siapkan cemilan sehat. Nah ini yang kadang-kadang siapkan cemilan sehat ini yang menjadi kendala juga, karena orang seringkali menyiapkan cemilan sehat, tapi cemilannya adalah karbohidrat tinggi, sehingga sering ada yang mengeluhkan, Dok, saya berhenti merokok, tapi saya tambah gemuk, karena setiap mau merokok, saya makan permen, saya makan karbohidrat, dan sebagainya. Ini mungkin kecerdikan kita bagaimana cemilan yang kita siapkan yang sehat, tapi tidak menyebabkan gemuk.
Kemudian selanjutnya adalah terapi perilaku. Terapi perilaku adalah misalnya melakukan kegiatan-kegiatan positif. Karena seringkali perokok ini adalah mereka yang sering menyendiri, yang sering tidak memanfaatkan waktu-waktunya untuk kegiatan positif. Selanjutnya membersihkan rumah, itu juga atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Bapak Ibu yang jangan lupakan adalah merubah mindset, mengubah mindset, pikirkan, kembalikan ke pemikiran awal, pikirkan keuntungan-keuntungan berhenti merokok apa saja. Selanjutnya adalah terapi penggantian nikotin. Ini tentunya harus dibantu oleh dokter, harus dibantu oleh klinik berhenti merokok. Tidak bisa, sulit dilakukan sendiri. Untuk selanjutnya hipnosis. Hipnosis ini bisa dilakukan dengan orang profesional, biasanya dilakukan oleh seorang hipnoterapis, bisa oleh dokter, bisa oleh psikolog atau orang yang bisa melakukan hipnosis. Kemudian akupunktur. Akupunktur merupakan bagian dari alternatif obat-obatan lain, dan jangan lupa tips berhenti merokok adalah terus berusaha. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan tentang rokok terkait dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Saya berharap kita bisa tetap sehat tanpa rokok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dr. Nina Manarosana. Sangat menarik sekali ya. Ternyata kita bisa kaget nih. Di luar sana yang kita nggak jelas di manakah tadi filmnya ya, ternyata ada anak-anak merokok dalam suasana santai, rame-rame, tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang tuanya. Seolah-olah itu merokok katanya seperti herbal menyehatkan ya, Dokter Rina. Iya, ya? betul. Itu sangat promosi dari industri rokoknya. Ya, itu mengejutkan sekali ya. Kita baru tahu nih Dokter Nina nih, ternyata herbal rokok tuh herbal, dan itu apa ya namanya, propaganda yang dihembuskan untuk anak-anak kecil mungkin ya. Nah, Betul. yang pasti orang tuanya dulu ya yang terhembus ya. Kemudian betapa sulitnya ketika industrial rokok itu masuk sampai ke tujuan ke anak-anak muda kita ya. Jadi pemuda-pemuda, remaja-remaja itu dianggap sebagai apa sumber perokok pengganti ya. Dokter Rina, itu sangat ya, betul. Mencemaskan bahwa mereka betul. kalau tidak ada generasi muda merokok, pupus lah, atau pabrik rokok mungkin akan tutup gitu ya. Tidak ada generasi penerus. Betul. Karena itu ya ini informasi yang baik sekali saya rasa ya. Dan betapa bahayanya merokok itu mereka mungkin belum tahu ya. Nah, tadi Dokter Nina juga sudah menyebutkan ke macam-macam penyakit yang berhubungan dengan rokok, yang salah satunya adalah penyakit jantung ya, Dokter Nina. Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detail lagi, apa sih penyakit jantung yang mungkin disebabkan oleh rokok, zat-zat dalam rokok, kita simak bersama sekarang dengan Dr. Basuni Radi. Beliau adalah spesialis penyakit jantung di harapan kita ya, Dr. Basuni Radi. Ya, saya nggak punya CV-nya, nanti baca sendiri CV-nya, memperkenalkan sendiri. Baik, silakan Dr. Basuni Radi untuk memaparkan tentang penyakit jantung yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Silakan Dr. Basuni Radi. Sekarang malah mualnya banget. Diminumin obat. Terima kasih Dr. Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya? Cek. Halo, assalamualaikum. Semua bisa dengar saya? Waalaikumsalam. Jelas, dokter. Ya, terima kasih Jelas. kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Saya tugasnya ternyata tidak berhubungan dengan rokok, tetapi dengan berhubungan dengan olahraga, tentang peranan olahraga dalam pencegahan penyakit jantung sebenarnya. Ya, ini mungkin saya share ini ya, share screen ya untuk presentasinya.
Ya, Bapak Ibu sekalian, ini judul dari presentasi saya sebenarnya tentang peranan olahraga dalam pencegahan penyakit jantung. Ya, saya Dr. Basuni Radi, saya bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Khususnya saya dalam bidang prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular. Jadi saya berhubungan dengan pencegahan dan juga berhubungan olahraga juga bagian dalam kegiatan kita prevensi. Mohon maaf, mungkin beberapa slide-nya agak campur antara untuk tenaga profesional kesehatan untuk awam ya, jadi mungkin saya akan terangkan saja nanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat bahwa mungkin sekalian juga menerangkan bahwa di mana sih dari penelitian-penelitian yang ada atau data-data yang ada sekarang peranan olahraga ini atau mungkin dari aktivitas fisik dalam peranannya dalam prevensi. Jadi mungkin saya akan jelaskan mengenai satu prevensi primordial. Ya. Jadi sebenarnya satu prevensi primordial ini adalah upaya yang dilakukan untuk individu yang satu belum ada faktor risiko untuk penyakit tertentu. Ya, belum ada faktor risiko untuk penyakit tertentu. Misalnya kalau kita penyakit jantung koroner, kita tahu faktor risikonya darah tinggi, diabetes, kolesterol, merokok, ya, obes dan juga sedentary. Nah, ini belum ada nih, tapi barangkali dia dilahirkan dari keluarga atau punya family history, keluarganya, bapaknya, ibunya atau yang satu level darah itu mempunyai risiko atau pernah berpenyakit kardiovaskular, tetapi yang bersangkutan sama sekali belum ada atau belum terlihat adanya resikonya, dia tidak hipertensi, dia tidak diabetes, dia tidak kolesterolnya tinggi. Nah, apakah olahraga atau exercise atau aktivitas fisik berperanan? Jawabannya ya, ya. Jadi sejak di situ, jadi kalau kita lihat pedoman atau rekomendasi exercise teratur atau olahraga juga dia berperanan di dalam pencegahan supaya orang tidak mempunyai faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular. Tadi disampaikan bahwa kalau dia tidak hipertensi, mereka yang aktivitas fisiknya lebih tinggi, risiko untuk hipertensinya lebih rendah. Ya. Untuk diabetes, ternyata exercise ini juga bisa mencegah adanya memperbaiki insulin sensitivitas insulin ya. Untuk kolesterol dia juga bisa mengontrol kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Yang kedua dalam prevensi primer. Prevensi primer itu adalah pencegahan terhadap penyakit kardiovaskular atau penyakit darah pada orang-orang yang sudah diketahui ada faktor risiko. Ya, itu prevensi primer. Itu misalnya dia sudah hipertensi, dia sudah diabetes atau dia sudah kolesterolnya tinggi, dia sedentary, dia obes, tetapi dia belum terkena penyakit kardiovaskular. Ya, dia untuk serangan jantung tidak ada, stroke tidak ada. Nah, di sini juga ada peranan ya, jadi bahwa ada penelitian-penelitian tertentu untuk mereka yang moderate atau mild hypertension, exercise teratur juga bisa menurunkan tekanan darah. Ya, yang kedua dengan orang yang kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi, ya itu yang LDL jahatnya itu memang dan trigliserida tinggi itu yang ada bukti bahwa dia menurunkan exercise ini meningkatkan HDL dan menurunkan trigliserida. Tetapi untuk LDL itu efeknya kecil, ya. Dengan hipertensi juga begitu. Mereka yang pre-hipertensi yang menjalani program exercise teratur, dia lebih kecil resikonya untuk menjadi hipertensi. Ya, dan banyak lagi. Ya, jadi untuk prevensi primer banyak penelitian-penelitiannya yang sudah ada. Untuk prevensi sekunder, yaitu orang yang memang sudah berpenyakit jantung, penyakit kardiovaskular, bahkan mungkin sudah serangan jantung, sudah terbukti ada stenosis, atau pernah di stent, pernah bypass, sudah melakukan obat jantung, dan lain-lain. Exercise atau aktivitas fisik atau latihan fisik juga masuk dalam guideline. Ya, jadi dalam guideline primary prevention, secondary prevention maupun primordial prevention. Jadi sudah masuk dalam rekomendasinya untuk pencegahan. Misalnya apa? Mereka yang gagal jantung, misalnya ya, ini secondary prevention. Karena serangan jantung,
gagal jantung, apakah exercise bermanfaat? Sekarang sudah banyak dan bahkan sekarang sudah menjadi part of medical management. Jadi bukan lagi prevensi, tapi tata laksana. Ya. Mereka yang dengan gagal jantung, program latihan fisik ini menjadi bagian dari tata laksana. Ya. Apalagi di kita misalnya ujungnya kalau di tata laksana untuk gagal jantung yang berat itu kan mungkin kita dengar ada CRT ya, pasang pacu jantung 2 chamber dan itu masih mahal. Transplantasi juga kita belum ada ya, tetapi exercise teratur ini untuk pasien-pasien gagal jantung justru menurunkan resiko kematian atau rawat ulang sampai 30%-nya daripada mereka yang tidak menjalani exercise teratur. Ya. Yang kedua, misalnya buktinya pada pasien-pasien yang terbukti ada penyakit jantung koroner, stenosis koroner, ya, yang ada keluhan angina. Dan exercise teratur, satu resiko untuk kejadian serangan jantung berulang itu lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak exercise teratur. Yang kedua, exercise juga bisa menurunkan menaikkan ambang ya. Jadi misalnya asalnya dengan aktivitas ringan, dia ada keluhan. Tetapi dengan program latihan teratur, dia justru akan masih ada penyakitnya, tetapi keluhannya lebih berkurang. Contoh misalnya kalau jalan 100 meter sudah ada keluhan sakit, tetapi dengan latihan yang teratur bisa naik terus, bahkan sampai misalnya aktivitasnya, contohnya tadi naik jadi 1000 meter dan lain-lain tanpa keluhan. Ya. Mereka yang sudah bypass, operasi bypass justru biasanya dengan program exercise ini mengembalikan tingkat kebugaran. Ya, mereka yang sudah bypass menurut resiko. Dan kita tahu di dunia ini bahwa ini mungkin hukum alam. Mereka yang lebih fit secara kardiovaskular dia hidup lebih lama. Ya. Mereka yang lebih rendah tingkat kebugarannya maka risiko serangan jantung, infark, meninggal dan lain-lain lebih tinggi. Jadi tampaknya itulah sesuatu yang kita pahami dan ternyata memang terbukti. Namun memang penelitian-penelitian besar untuk perbandingan mereka yang exercise dan tidak exercise ini tidak mudah. Kenapa? Kita tidak mungkin merandom orang sehat. Orang-orang yang sehat dibagi dua, satu melakukan di random exercise teratur, yang satunya tidak. Yaitu akan tidak memungkinkan secara etik. Jadi yang ada adalah studi-studi cohort observasional prospektif, ya. Jadi dikumpulkan data-datanya baik secara objektif maupun subjektif, tetapi tidak memungkinkan untuk di random seperti penelitian klinis yang biasanya, ya. Tapi data-datanya biasanya menunjukkan dari suatu kelompok cohort tertentu, misalnya dari kelompok ada penelitian dari kelompok perawat, penelitian dari physician di satu universitas, penelitian dari suatu masyarakat yang diamati atau istilahnya kalau desa binaan atau tempat binaan itu masih ada. Ya. Dan pada umumnya kan exercise dan lain-lain itu subjektif, ya. Ada tidaknya tidak selalu terukur. Nanti mungkin terakhir akan ada saya sampaikan mengenai bagaimana mengukur. Ini saya kira ada definisi yang perlu kita sepakati. Satu, ada yang namanya aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu adalah suatu kegiatan, gerakan fisik yang melibatkan otot-otot yang ada energi expenditure, ya, ada pembakaran kalori dan lain-lain. Ya, ini aktivitas fisik, ya. Setiap kegiatan bergerak kita dan itulah aktivitas fisik. Latihan fisik atau saya biasanya sebut ini latihan fisik sebagai terjemahan dari exercise, ya. Itu adalah suatu latihan, suatu kegiatan yang aktivitas fisik tetapi terukur, terprogram, terencana dan bisa dievaluasi perkembangannya. Yaitu kita sebut adalah suatu program, ya, latihan fisik atau exercise. Olahraga apa itu? Nah, kita pada umumnya yang latihan fisik kita sebut olahraga. Tetapi sebenarnya kalau definisi pada umumnya ini adalah suatu kegiatan aktivitas fisik, tetapi ada aturan-aturan dan ada yang disebut dengan kompetensi. Ya, ada aturan-aturan diperlombakan dan lain-lain, ya. Saya kira saya akan bicara mengenai latihan fisik atau exercise di sini. Aktivitas fisik apa misalnya? Saya kan tiap hari jalan di mall 10 keliling 2 jam misalnya. Itu olahraga bukan? Itu bukan. Itu exercise bukan? Bukan. Tetapi memang ada energi expenditure, ada pembakaran kalori dan lain-lain. Kenapa? Karena kita tidak melakukannya teratur rutin setiap saat.
ya. Nah, itu bedanya, ya. Saya kan nyapu terus setiap hari. Apakah itu exercise? Itu bukan, ya. Itu adalah aktivitas fisik, ya. Kecuali kita program terus, dan dalam programnya ini tentu saja harus ada intensitasnya, ada frekuensinya, ada waktunya, dan harus ada progresinya. Itu yang disebut latihan fisik, ya. Jadi kuncinya itu, ya. Nah, ini adalah saya resumekan penelitian-penelitian yang mengaitkan latihan fisik terhadap organ. Jadi kalau kita lihat banyak sekali yang sebenarnya sudah terlibat, ya. Satu misalnya efek terhadap jantung, khusus otot jantung nih, ya. Pada mereka yang fungsi jantungnya normal, sudah banyak penelitiannya. Pada mereka yang fungsi jantungnya jelek, pompanya jelek, sudah banyak penelitiannya. Pada diastolic heart failure, ya, itu juga banyak. Pada mereka yang kelainan-kelainan katup juga ada, ya. Itu semua menunjukkan efek baik. Yang kedua, terhadap efek terhadap vaskuler. Vaskuler itu apa? Pembuluh darah. Ya, terhadap aorta, pembuluh darah yang besar, itu kekakuan aortanya bisa berkurang, compliance-nya itu kelenturannya bisa naik. Terhadap conduit vessel, ya, pembuluh darah yang lebih kecil, ini yang paling sering dilihat dalam jangka pendek, sebenarnya itu perubahan fungsi dari pembuluh darah, yang mana di dalam pembuluh darah itu ada lapisan sel yang menyelimuti seluruh pembuluh darah, satu lapis sel saja yang namanya endotel. Nanti mungkin lihat bahwa ternyata itulah yang berperanan memberikan gelombang baik terhadap badan, sehingga badan bereaksi terhadap exercise ini, memberikan manfaat jangka panjang, ya. Terhadap capillary bed sudah ada, ya, jadi kapiler-kapiler kecil itu bisa meningkat pembuluh darahnya. Itulah kenapa exercise yang teratur dengan intensitas tertentu ini dipercaya bahwa dia bisa menumbuhkan, dalam tanda kutip, menumbuhkan pembuluh darah. Ya, istilahnya di dalam dunia kedokteran adalah ya, jadi tumbuh-tumbuh pembuluh darahnya tumbuh-tumbuh lagi, kolateralnya tumbuh. Ibarat ada jalan besarnya terblok, dia terbentuk jalan-jalan tikus mengelilingi itu sehingga tetap sampai ke tujuan. Itu juga yang timbul sebenarnya pada saat misalnya kenapa orang yang penyakit jantung koroner mampet total tetapi kok aktivitas masih bisa. Rupanya dengan keluhan nyeri dada dan terpacu dengan aktivitas fisik tumbuhlah kolateral sehingga aliran darah tidak melalui jalur yang utama tetapi dia masuk dalam tanda kutip pembuluh darah yang terbaru, ya. Terhadap pembuluh darah paru, arteri pulmoner, ya, juga banyak penelitiannya, termasuk salah satu penelitiannya juga banyak sih teman-teman melakukan. Jadi fungsi endotelnya meningkat tentu saja, ya, sama dengan pembuluh darah kecil tadi. Tekanan arteri pulmonernya juga turun, ya, sehingga itulah kenapa pasien-pasien gagal jantung, tekanan pulmoner tinggi dengan exercise ini kok nafasnya jadi lebih baik, lebih plong dan lain-lain, ya. Nah, terhadap otot tentu saja banyak, ya, terhadap otot-otot rangka, ya. Justru terhadap otot rangka inilah yang menyebabkan kenapa exercise ini, latihan fisik ini meningkatkan kebugaran. Jadi targetnya adalah satu, meningkatkan kebugaran. Kedua, targetnya mengontrol faktor risiko. Itulah kenapa jangka panjang dia menurunkan risiko kematian dan risiko serangan jantung, ya. Tapi untuk kebugaran yang berperan adalah di otot-otot rangka, di pembuluh-pembuluh darah kecil, ya. Jadi ada capillary bed-nya lebih naik sehingga oksigen yang dari paru-paru masuk ke dalam pembuluh darah dan disampaikan ke otot rangka di ujung-ujung sana bisa sampai lebih banyak. Kemudian di dalam otot rangkanya itu terbentuklah enzim-enzim oksidatif yang lebih tinggi sehingga bisa dicerna oksigennya itu diambil oleh mitokondria dan kemudian oksigen yang ditangkap oleh otot untuk dipakai untuk aktivitas lebih tinggi sehingga kita bisa lihat bahwa kebugaran otot-ototnya tentu saja lebih baik, ya, dan juga ototnya jadi menebal, lebih tebal, lebih besar, lebih kuat, ya. Kemudian di dalam fungsi paru, ya, kapasitas parunya lebih meningkat dan lain-lain juga. Ini sudah banyak. Hemoriologi ini penting juga ternyata. Jadi ini adalah fungsi pengentalan darah, fungsi kelancaran darah, ya. Jadi viskositas darahnya menurun, artinya bisa kita sebut
lebih encer lah dalam tanda kutip, lebih lancar alirannya. Kedua, coagulability-nya lebih turun. Artinya apa? Tidak gampang menggumpal, tidak gampang mampet. Ya. Yang ketiga tentu saja tadi peranan darah ini kan salah satunya hemoglobinnya meningkat untuk mengikat membawa oksigen ke organ-organ penting. Nah ini penting. Inilah kenapa mungkin salah satunya tidak mudah serangan jantung mampet gitu. Ya, karena apa tadi? Viskositasnya turun, kemudahan menggumpalnya juga turun, dan oksigennya bisa lebih banyak terbawa. Ini yang mungkin berhubungan dengan patofisiologi, kenapa serangan jantung dan lain-lain, stroke dan lain lebih rendah. Nah, ada lagi satu yang penting terhadap neurohumoral dan efek otonom. Jadi ini persarapan otomatis di badan kita. Saraf-saraf otomatisnya itu jadi bagus, jadi seimbang, ya. Parasimpatik tone-nya turun. Nah, parasimpatik tone-nya ini biasanya kan yang menyebabkan kita tensi tiba-tiba naik, denyut jantung tiba-tiba naik. Dengan exercise sedang rutin ini nggak gampang naik, seimbang. Nah, ini yang ternyata berhubungan dengan sudden cardiac death, ya, yang tidak seimbang itu ketika gampang sekali terjadi gangguan irama dan meninggal mendadak. Nah, dengan exercise ini keseimbangan simpatetik dan parasimpatetik tone-nya itu jadi bagus, ya, sehingga resiko meninggal mendadaknya katanya lebih rendah. Ini tadi yang saya sampaikan pada penyakit jantung, gagal jantung, ya. Ada juga refleks terhadap norepinefrin. Ya, kalau norepinefrin ini itu sebenarnya diperlukan sebagai respon otomatis sehingga tensinya bisa naik, denyut jantungnya naik. Tapi terhadap pada mereka yang dengan gagal jantung, respon itu malah merugikan. Ya. Yang mereka yang norepinefrinnya tinggi malah seperti meninggal ini. Ya. Tetapi untuk angiotensin, ANP, BNP ini apa? Supaya ini mereka berhubungan dengan remodeling otot jantung. Mereka yang exercise ini otot jantungnya tidak mudah meral, tidak mudah capek. Ya. Dan satu lagi, nah ini anti arrhythmic effect. Yang tadi saya bilang tekanan darahnya tidak gampang naik, denyut jantungnya tidak gampang naik, gangguan iramanya juga tidak mudah terjadi, sehingga resiko sudden death, resiko cardiac arrhythmia dan lain-lain lebih rendah. Saya kira di sini ini banyak penelitiannya, tapi saya bilang tadi bahwa memang tidak mungkin seperti clinical trial yang randomized control atau kayak gitu ya, tidak memungkinkan. Tetapi penelitian-penelitian pendek, cohort dan lain-lain observasional menunjukkan ini. Saya kira ini yang ditunjukkan ini sebagai suatu, kalau saya bisa bilang ini puzzle atau ya pecahan-pecahan kecil puzzle dalam suatu gambar yang besarnya kita tidak tahu sebesar apa. Inilah para ilmuwan, researcher dan lain yang sudah temukan. Ujungnya kemana, gambar besarnya, saya kira kita belum tahu persis. Ya, makanya kalau kita bisa lihat sini, bagaimana peranan exercise ini terhadap satu, penurunan penyakit jantung koroner yang kita sudah tahu hanya, dia mengontrol homocysteine, dia melalui pengontrolan diabetes, dia melalui pengontrolan body mass index, dia melalui pengontrolan kolesterol, ya, lipid, melalui pengontrolan tensi dan hemostatic factor yang lain. Tapi ternyata 65% ini kita nggak tahu hubungannya lewat mana. Saya kira ini puzzle-puzzle yang kita belum susun ya. Kemananya ini adalah ladang penelitian. Kenapa exercise bisa menurunkan daya jantung koroner? 65% kita belum tahu hubungannya kemana. Yang sudah tahu ini 35% ini. Demikian juga bagaimana exercise ini berhubungan dengan kejadian kardiovaskular, yaitu heart attack, sudden stroke, heart attack, dan lain-lain. Ini kita hanya tahu berhubungan dengan pengontrolan homocysteine, diabetes, indeks dan lain-lain. Tetapi yang 40% tidak tahu lewat mana ini jalurnya. Ya, saya kira itu puzzle yang kita masih lihat bolong-bolong gambarnya itu ya, sekitar 40% kita tidak tahu bagaimana. Ya, saya kira ini masih ladang penelitian. Tetapi dengan diketemukannya 60% di sini dan 30% di sini pun, kita sudah confidence bahwa memang exercise bisa memberikan benefit yang baik untuk
primordial prevention, primary prevention, maupun secondary prevention. Ini bukti-buktinya yang tadi saya sampaikan berhubungan ya. Apakah exercise berhubungan dengan kematian yang berhubungan dengan rokok? Ya, satu, bahwa dia harus menjadi bagian dalam comprehensive smoking cessation program. Ya, tetapi berhentinya merokok tentu saja nggak ada hubungannya karena exercise. Ya, kecuali exercise-nya berenang 24 jam dia nggak bisa merokok. Ya, ini ada hubungannya. Exercise tertentu menurunkan resiko rokok nggak, belum ada ya. Ya, kecuali mungkin berenang 24 jam, exercise-nya ya nggak merokok. Ya. Tentang terhadap kolesterol, ya, ada efek walaupun sedikit untuk penurunan kolesterol total maupun LDL. Tetapi yang sudah signifikan adalah memang terhadap peningkatan kolesterol HDL. Kolesterol HDL ini adalah kolesterol baik. Ya, terhadap hipertensi kita tahu exercise teratur menurunkan tensi, menurunkan juga diastolik, terhadap obesitas juga ada efeknya. Ini mungkin yang tadi saya bilang hubungan tidak langsungnya. Buktinya apa? Ini dia buktinya bahwa exercise ini saya sampaikan dose dependent. Mereka yang exercise yang lebih banyak, contoh di sini nih, physical activity-nya sampai 3.000 sampai 3.500 kilokalori per week, itu lebih rendah risiko mortalitasnya dibandingkan dengan yang ya sedikit saja kurang lebih 500 kalori. Ya, contoh misalnya yang 3.000 kalori per minggu, sebenarnya kita rekomendasi untuk orang-orang seperti kita nih yang mulai adalah sekitar 1.500 kalori saja per minggu. Ya, 1.500 kalori per minggu. Kalau dihitung jadi berapa tuh ya? Kalau kita 3 hari, ya. Ini ya. Tapi kalau tinggi dia lebih besar efeknya. Tapi kalau terlalu tinggi malah naik lagi, ya. Jadi ini berhubungan dengan volumenya, ya. Jadi kalau ya saya olahraganya seminggu sekali jalan cuma 1 kilo ya masuk ke sini lah. Ya risikonya masih tinggi. Tapi mereka yang olahraganya sampai 1 harinya 500 kalori 6 kali seminggu ya tentu risikonya lebih rendah. Ini juga sama pada laki pada perempuan yang berhubungan dengan tingkat fitness levelnya. Jadi mereka yang lebih tinggi fitness levelnya maka mereka hidup lebih lama. Ya, sama saya kira ini betulnya begitu. Baik di laki-laki maupun di perempuan. Nah, bagaimana mendapatkan fitness level yang tinggi? 1 genetik, 2 usia yang makin tambah umur tambah turun, yang ketiga adalah exercise. Exercise program lah yang bisa meningkatkan tingkat kebugaran. Sama di sini juga tadi kan sekali sorot ya. Nah ini ada yang ini, yang aktif tapi fit, yang tidak aktif tapi fit, yang aktif tapi tidak fit. Nah ini juga sama ya, yang aktif dan fit akan turun resikonya. Ya risiko ini relative risk mortality. Ya banyak penelitian yang menunjukkan. Jadi dose dependent. Apa sih yang terjadi ketika kita exercise latihan ya? Kita bisa lihat bahwa heart rate ya, denyut nadi akan naik. Terus sampai itu hal yang normal. Jadi ketika kita mengukur denyut nadi ketika exercise, ketika mulai makin berat exercise-nya, makin lama exercise-nya, maka kita bisa lihat bahwa kok denyut jantung saya naik. Ya, berarti itu normal sebenarnya. Stroke volume ini adalah curah sekuncup. Otot jantungnya memompa lebih banyak sekali pompa. Tapi karena otot jantung ini volumenya terbatas, pada level tertentu nggak naik lagi. Tekanan darah gimana? Tekanan darah juga begitu. Ketika kita mulai exercise, makin lama exercise-nya atau makin berat exercise-nya, tekanan darah sistolik itu akan naik. Jadi jangan kaget saat exercise, dimana setelah exercise diukur tensinya kok bisa sampai 180 misalnya, itu hal yang normal. Tetapi tekanan diastoliknya pada umumnya tidak naik, tetap atau bahkan bisa turun. Kenapa? Karena ternyata pembuluh darahnya itu melentur dan melebar. Ya. Apalagi nih, systemic vascular resistance. Jadi ini istilahnya kekakuan apa namanya ya? Systemic vascular resistance lah ya. Pembuluh darahnya jadi melebar sebenarnya lebih terbuka, lebih lebar sehingga darah bisa sampai ke keseluruhan badan. Inilah efek terhadap pembuluh darah ya. Ini yang terjadi ketika kita exercise. Inilah efek-efek penting yang kalau dipertahankan jangka panjang, inilah perbaikannya. Dalam kondisi akut, ketika exercise ini yang terjadi. Cuman kita belum akan dapat manfaat kalau kita tidak menjadikan efek-efek ini jadi kronis. Artinya apa? Terus-menerus.
Ya, tentu exercise kita tidak mungkin mendapat manfaat kalau baru 3 hari aja atau beberapa kali aja terus pengen ada manfaatnya, belum. Pada umumnya penelitian-penelitian itu minimal 3 bulan yang bisa menunjukkan benefit yang terpanjang, benefit yang berhubungan dengan organ. Ya. Apa yang terjadi? Hal yang penting pun saya tunjukkan di sini. Ketika tadi tekanan darahnya meningkat atau denyut jantungnya naik atau aliran darah di dalam pembuluh darahnya naik, ini yang rupanya berhubungan, ini saya kira penting sekali, terjadi shear. Shear itu aliran yang bolak-balik menggesek-gesek di sel endotel ini. Sel endotel ini satu lapis sel di dalam pembuluh darah yang fungsinya tidak memungkinkan satu butir darah pun menempel di sini, kecuali rusak. Ya. Kecuali ada kerusakan sel endotel ini, fungsi sel endotel ini berkurang, maka disitulah ada terjadi, bisa jadi kolesterol nempel, sel-sel darah bisa nempel. Seharusnya ini licin, lebih licin daripada teflon, ya, nggak nempel, ya. Goreng telur nggak nempel telurnya kayak itu, licin sekali, ya. Nah, tapi ternyata dia bisa menangkap gerakan darah ini, ya, sehingga terbentuk reaksi nitric oxide, prostasiklin, dan lain-lain yang menyebabkan otot-otot pembuluh darahnya ini bisa melebar, bisa lentur. Nah, ini kalau ini tidak terjadi, shear stress ini tidak terjadi, maka smooth muscle cell relaxation-nya tidak akan terjadi. Makanya ada batas tertentu exercise itu sehingga dia bisa bermanfaat menyebabkan sel-sel smooth cell ini, ya, itu bisa merelaksasi. Kalau ini tidak tercapai, blood flow-nya tidak tercapai, ya ini tidak tercapai. Tadi misalnya, saya olahraganya kecil-kecilan, jalan sedikit saja, ya nggak akan tercapai ini. Karena harus ada stres tertentu benar-benar untuk mendapatkan manfaat. Ya. Itu yang penting saya kira, blood flow inilah yang menyebabkan merangsang pembuluh darah. Nah ini contoh. Apa sih shear stress itu? Diukurlah di pembuluh darah. Ketika ini pembuluh darah yang diukur ini adalah misalnya di sel lengan, di tangan, ya, arteri brachialis. Ketika kita sepedahan, kita pikir kaki aja yang bergerak dan pembuluh darah. Ternyata enggak. Ini bisa dilihat aliran darah yang keras ini sampai ke pembuluh darah di lengan. Ketika kita jalan juga begitu. Tapi kita exercise yang diam nih. Ini hand grip saja atau kicking aja enggak ada tuh. Jadi ini adalah exercise yang efeknya lokal, tapi jalan dan cycling ini berefek sistemik. Makanya kenapa exercise yang dua inilah yang lebih besar terlihat manfaatnya pada penelitian-penelitian untuk efek pembuluh darah dan jangka panjang efek ke jantungnya. Tetapi jenis-jenis exercise yang statis, yang resisten, belum atau tidak banyak penelitiannya menunjukkan manfaat terhadap pembuluh darah. Ini yang terjadi, ya, dynamic atau isotonic exercise, sepeda, jalan, berenang, di sini treadmill, tapi ini angkat besi, angkat beban, resistance training, ya. Kita bisa lihat cardiac output-nya naik kalau dynamic, ya. Sepedahan itu cardiac output-nya naik, heart rate-nya naik, stroke flow-nya naik. Tapi kalau kita lihat peripheral resistance-nya tidak naik. Beda dengan misalnya kita coba angkat berat, angkat besi, resistance training, tekanan darahnya yang naik, ya. Dan inilah kenapa berbahaya. Untuk orang-orang yang sudah hipertensi, sudah penyakit jantung koroner, sudah gagal jantung, ya, sudah ada masalah, statik atau isometrik atau resistant training ini efeknya berbahaya. Kecuali sudah dipersiapkan dulu minimal dengan dynamic exercise minimal 3 bulan. Ya. Contoh misalnya orang yang sudah ada hipertensi atau penyakit jantung koroner, dok, saya boleh nggak angkat besi atau resistant training? Apa biasanya latihan sebelumnya? Tidak ada. Ya jangan mulai dulu. Mulailah dengan dynamic atau isotonic atau endurance training. Sepedahan dulu, jalan dulu, treadmill dulu, sudah biasa ke sini diperbolehkan dan itu dianggap aman setelah 3 bulan terbiasa dengan dynamic atau endurance training, ya. Tidak boleh tiba-tiba ke sini. Karena ini efeknya nggak bagus terhadap jantung loh, ya, dan pembuluh darah. Ya. Prinsipnya apa? Kalau latihan fisik kita harus ada ini nih yang penting. Satu, ada prinsip adaptasi. Makanya tadi untuk prinsip adaptasi ini satu artinya kronis, bukan hal-hal yang akut. Jangka panjang dulu baru ada manfaat adaptasi dari latihan fisik. Bagaimana adaptasinya? Ada threshold dan overload.
Ada batas tertentu yang kita harus tahu dan batas itu harus terlewati, ya. Ada overload. Nah, ketika badan kita mengadaptasi terhadap beban yang ditetapkan tinggi itu, kemudian beban itu jadi biasa saja untuk kita. Jadi bukan threshold overload lagi, sehingga kita harus meningkatkan bebannya, progressionnya untuk mendapatkan threshold yang baru, ya, jadi dinaikkan terus. Jadi ketika exercise setahun itu aja dalam 500 meter, mungkin lama-lama hal tersebut tidak memberi manfaat, ya. Tapi misalnya dinaikkan, baru akan ada manfaat adaptasi terhadap jantung dan pembuluh darah, ya. Yang ketiga adalah specificity. Kalau kita ingin latihan kebugaran jantung dan paru, tentu harus pilih latihan yang untuk meningkatkan kebugaran jantung dan paru. Tapi kalau kita ingin latihannya menguatkan otot bicep atau nendangnya kuat, ya tentu harus latihan yang khas untuk itu. Jadi harus spesifik. Ya, ini yang penting. Ya. Saya kira ini saya sudah sampaikan supaya cepat saja. Ini efek terhadap otot jantung nih. Aerobic training atau endurance training menyebabkan otot jantungnya melebar, lebih kuat, tetapi ini fungsinya tetap normal. Mereka yang sedentary, kurang gerak, otot jantungnya tipis dan juga ruangannya kecil. Tapi mereka yang latihannya resistance training, tiba-tiba angkat berat atau apa ya dengan beban, otot jantungnya jadi tebal, tapi fungsinya terganggu. Hipertrofi, konsentrik, tapi fungsinya terganggu, ya, jadi sesak sampai ototnya jadi berubah. Beda dengan yang aerobik, lebar dia, tetapi volumenya jadi besar dan lebih bagus. Ini penting juga nih terhadap pembuluh darah, fungsi dan struktur. Jadi perubahan fungsi dan struktur. Ketika kita memulai exercise, fungsinya yang berubah dulu. Apa tadi fungsinya? Arteri bisa melebar, ya. Endotelnya, sel endotelnya berfungsi bagus. Tapi setelah itu sel endotelnya berfungsi bagus, lama-lama diikuti oleh perubahan struktur. Pembuluh darahnya jadi melebar, jadi lentur. Kapan itu? Baru mulai setelah 4 minggu. Setelah 4 minggu sampai 8 minggu baru perubahan struktur pembuluh darahnya terjadi dan stabil. Tetapi yang rangsangan fungsi tadi sudah mulai turun lagi. Bagaimana kalau berhenti? Ketika berhenti, maka sama-sama terjadi fungsinya berkurang, fungsi pembuluh darahnya ini. Ya, kalau fungsi pembuluh darahnya dalam 2 minggu turun, tetapi nanti kembali lagi. Tapi perubahan strukturnya turun terus sampai minggu keempat dan kemudian ya kembali lagi seperti normal. Itulah kenapa kalau kita berhenti lama 4 minggu berhenti ya sama dengan mulai lagi. Ya, saya kira ini hal penting. Jadi fungsi jantung, fungsi pembuluh darah untuk menyebabkan perubahan secara anatomis, ya. Nah sekarang ini penting mungkin tips and triknya. Nomor 1 harus ada pemeriksaan awal untuk terutama kita yang sudah umur 50-an lebih ya. Ya, mungkin dokter Nana yang baru 28. Jadi perhatikan kemungkinan penyakit yang mungkin akan berpengaruh untuk memulai, ya, penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini sudah ada belum sebelumnya? Ada riwayat nggak? Tekanan darah tinggi ada nggak? Penyakit paru kronis seperti asma, bronkitis kronis dan sebagainya. Ini harus dicek dulu, pastikan ada. Diabetes ada nggak? Usia lanjut, ya, karena apa? Ini penting karena nanti berhubungan dengan kekuatan otot. Osteoporosis ada tidak, kekuatan sendi. Harus dipilihkan jenis olahraganya yang tidak berbahaya untuk mereka, ya, karena khawatirnya sekali olahraga jatuh, ada fraktur dan lain-lain malah lebih jelek. Dan lain-lainnya tentu tergantung nanti dari jenis olahraganya. Misalnya mau berenang ya harus bisa berenang ya, kalau enggak nanti tenggelam, ya, gitu. Nah ini yang penting juga harus diperhatikan. Jadi ketemu dulu lah dokternya untuk periksa ini. Kalau tekanan darah terlalu tinggi, misalnya berapa? 180. Kita bayangkan mungkin jalan 2 kilo aja udah jadi 200 intensinya, terlalu tinggi. Diabetes, kalau gulanya tidak terkontrol, ada resiko ketosis. Ya. Berapa sih? Biasanya kita istirahat dulu deh, banyak minum. Kalau gulanya di atas 300, ya, nggak boleh dulu. Ya. Oke, siapa yang harus periksa dulu? 1, kalau mereka berusia di atas 40 tahun. Di negara-negara tertentu usianya lebih tua, tapi kita lihat ternyata dianggap 40 tahun sudah meningkat resikonya. Ada keluhan fisik seperti apa? Nyeri dada, sesak nafas, pusing, gangguan otot dan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas. Jalan dikit sesak, jalan dikit, jadi ya Anda harus periksa dulu. Ada riwayat jantung, paru, otot rangka ya,
Atau ada faktor risiko, saya sudah hipertensi, makan obat, nggak terkontrol, diabetes, kolesterol, merokok, ini cek dulu. Ya. Siapa lagi akan melakukan latihan fisik yang berat? Ya, tiba-tiba, misalnya apa ya, tiba-tiba orang yang harus melakukan latihan fisik atau aktivitas fisik berat, misalnya dipanggil kerja di offshore yang berat, nah itu juga harus diperiksa ya. Ingin melakukan resistance training, ini juga harus diperiksa dulu, tidak bisa barengan karena berisiko. Ya. Apa yang periksa? Nah ini tekanan darah, nadi, saturasi, periksaan fisik, ya, EKG, ya, dan foto ronsen mungkin jantung bengkak atau apa. Periksaan tingkat kebugaran dan respon jantung dengan apa? Yang bukan tes treadmill, tes ergo cycle, 6-minute walk test, Cooper test, atau tes apa tuh, petugas kesehatan haji itu ada lagi. Ada lagi periksaan laboratorium yang sesuai ini. Saya kira itu ya. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Halo? Ini, sekarang mohon dibantu dengan alat-alat, ada pedometer, ngecek langkah, dan ini semua ada di aplikasi. Ya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bisa diskusi lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Ya, terima kasih Dr. Basuni Radi. Paparannya menarik sekali ya. Ternyata olahraga itu tidak main-main ya. Untuk usia di atas 40 tahun, kita wajib periksa dulu nih sebelum mulai olahraga. Yang tadinya nggak pernah olahraga tapi ya. Tapi kalau yang biasanya olahraga sih nggak apa-apa ya, Dr. Basuni Radi ya. Udah terbiasa gitu ya dok ya. Memang membutuhkan waktu yang panjang atau jangka panjang untuk memperoleh manfaatnya, gitu ya dok ya. Ya, betul. Kemudian secara teratur tentunya. Jadi jangka panjang tapi sebulan sekali itu jangka panjang gitu ya, itu juga nggak boleh juga ya dok ya. Nah ini sekarang kita buka pertanyaan aja ya, diskusi aja ya dok. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tertuju pada Dr. Nina maupun Dr. Basuni Radi. Saya boleh tampilkan, oke. Ini nomor 1, Ibu Rokaya boleh minta saya share untuk pertanyaan yang sudah saya salin ke Words. Dr. Rokaya, punten. Oke, sembari nunggu. Dr. Rokaya, oke. Udah silakan. Iya, ya. Oke, ini pertanyaan sudah kelihatan? Scroll lagi ke atas. Terlihat belum? Scroll lagi ke atas. Ya. Ya, gini. Pertanyaan nomor 1, bukan pertanyaan nih, dari Pak Muhsin Sailan. Saya dulu perokok berat 3 bungkus 16 batang dalam 2 hari. Alhamdulillah sejak tahun 94 dapat stop total. Nah, mungkin kita beri kesempatan untuk testimoni nih kayaknya nih. Pak Muhsin Sailan ada? Masih ada? Bagaimana Pak kiatnya nih Pak Muhsin Sailan? Bisa share kiatnya. Iya, Pak Muhsin Sailan silakan. Ya, silakan ya, Pak. Saya terdengar Bu. Terdengar Bapak. Alhamdulillah, jadi pertama itu adalah insya Allah sahabat keluarga. Ya. Di sahabat keluarga terutama anak-anak saya, itu saya dilarang merokok di dalam rumah. Ya, jadi itu membantu sekali ya Pak ya, dilarang dalam rumah. Tapi di luar rumah ngerokok waktu itu? Merokok. Berapa lama Pak merokoknya? Sejak umur berapa gitu? Jangan-jangan sejak kecil nih Pak? Enggak. Saya sejak kelas 1 SMA, jadi sekitar tahun 72 lah saya merokok itu. Sejak 1 SMA, ya. Nah, jadi 72 sampai 94 saya merokok.
Iya. Oke. Jadi yang saya dapat, insya Allah dapat berhentinya itu pada bulan puasa saat itu. Iya. Jadi saya berpikir kalau dalam puasa 12 jam kurang lebih itu bisa tidak merokok, kenapa 12 jam berikutnya saya tidak bisa berhenti untuk merokok gitu. Iya. Makanya saya terus menipu diri saya sendiri. Jadi Iya. setiap habis selesai buka puasa, nggak lama saya terus ke masjid sholat tarawih. Iya. Pulang dari masjid, saya segera tidur. Sampai saya tidak merokok. Sampai nanti rokoknya nanti aja habis sahur. Begitu. Terus habis sahur, sahur biasanya kami itu kalau sahur itu mepet. Kira-kira seperempat jam lah sebelum subuh. Makan apa? 4 jam. Jadi seperempat jam sebelum subuh tuh makan, selesai makan, jadi nggak ada waktu untuk merokok lagi. Agak merokok dulu. Jadi perlu diinformasikan juga, saya tuh bekerja di daerah yang anti merokok. Jadi haram hukumnya untuk merokok, yaitu di daerah gas, di LNG Bontang. Jadi pelampiasannya di rumah mestinya, Di ya, rumah, Pak ya? makanya pelampiasan saya di rumah untuk merokoknya itu. Kalau di kantor boleh, cuma di pabrik sama sekali tidak boleh. Tapi ternyata di rumah dilarang juga ya, Pak ya? Dilarang juga, ada yang melarang anak. Istri saya juga ya, cuma aja. Nah, terus saya alhamdulillah berhenti itu sampai Lebaran, saya tidak merokok. Tapi saya terus terang memakan permen yang mana permen itu kalau kita makan permen itu ngerokok nggak enak. Boleh saya sebut merek permennya nggak, Bu? Boleh. Jadi tahu kita, saya nggak tahu Pak, terus terang. Ya, saya makan itu permen Fisherman. Oh ya. Yang pahit itu loh. Ya. Dan itu saya tidak saya ini, cuma saya nempel aja di lidah, sehingga kalau merokok nggak enak. Nah, selama kurang lebih 3 bulan, tapi saya tips saya yang berikutnya adalah rokok itu selalu membawa. Kenapa saya membawa rokok? Karena bagi perokok yang paling khawatir adalah kehabisan rokok di jalan atau di malam-malam di rumah nggak ada rokok, itu khawatir sekali. Jadi harus selalu ada. Yeah. Dengan begitu saya selalu bawa rokok, saya bawa korek. Yeah. Jadi siap-siap sekali waktu ada pengen rokok saya ada. Yeah. Dan target saya juga untuk tidak untuk berhenti selamanya. Saya bilang, anak, hari ini saya tidak merokok. Saya bisa hari ini 2 hari saya tidak merokok. 1 bulan saya tidak merokok, akhirnya sampai alhamdulillah sampai 3 bulan, dan selanjutnya saya tidak merokok, alhamdulillah. Iya. Yeah. Saya kira itu tips. Tips yang ini adalah dari hati kita, dan yang kedua itu niat. Kita selalu siap-siap untuk merokok lagi, oke lah gitu. Karena saya dengan mengurangi rokok 1 batang 1 hari, saya pernah pokoknya dengan mengurangi itu tidak bisa. Bisanya harus total sekaligus gitu. Saya kira itu, Bu. Iya. Terima kasih Pak Muhsin. Bangga. Mudah-mudahan ada pelajaran yang didapatkan oleh para perokok yang menyaksikan acara kita ya Pak ya. Iya, insya Allah. Dengan jalur pribadi juga bangga, silakan saya akan memberikan tipsnya gitu. Terima kasih Pak Muhsin. Bangga, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beralih ke pertanyaan kedua dari Yulia Rahmawati. Ibu Yulia Rahmawati, mohon izin kepada Bu Nina nih. Pertanyaan pada Bu Nina. Bagaimana sikap kita ketika salah satu perusahaan rokok terbesar akan menyumbang fasilitas sarana prasarana sekolah atau perguruan tinggi? Sementara memang kita sangat membutuhkan sarana tersebut. Nah, seperti apa nih Dokter Nina? Mungkin ada kiat-kiat menolak gitu? Ini sangat bertentangan banget ya, kan tadi Dokter Basuni olahraga perlu. Nah, sepertinya tercium oleh industri rokok nih. Gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Susi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Muhsin Sailan, ini luar biasa. Tidak mudah berhenti merokok dari usia remaja, kemudian setelah dewasa malah berhenti. Ini luar biasa, saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh yang lain.
kepada Mbak Yulia Rahmawati. Nah, itu tadi ini bukti ya, Bu. Bukti ini adalah teknik dari industri rokok untuk mematahkan bagaimana mereka melobi, bagaimana mereka memberikan fasilitas seolah-olah mereka orang baik. Memberi sponsor pada fasilitas pendidikan adalah target mereka memang. Target mereka remaja, kegiatan remaja, kemudian pendidikan. Kenapa pendidikan? Pendidikan itu kan bayangkan UPI, Ibu dari UPI ya, UPI itu mahasiswanya luar biasa, sekian banyak, bisa kebayang Bu Yulia, nanti akan ada simbol sponsor rokok. Padahal, seperti yang saya sampaikan tadi, 100% orang perokok itu karena melihat simbol rokok. Tadi sudah jelas ya, Pak Musin bilang, ada kekhawatiran dia ketika dia tidak membawa bungkus rokok. Simbol-simbol rokok itu adalah menjadi pemicu seseorang merokok. Jadi, ini tantangan buat kita yang ingin menyehatkan masyarakat adalah bahwa bagaimana kita bisa bersikap ke industri rokok. Industri rokok tahu kelemahan kita adalah kita kekurangan ini, maka dengan senang hati dia menyodorkan diri, ingin memberikan kesan bahwa mereka adalah perusahaan yang baik. Mereka tanpa diminta bantuan, tanpa diminta mereka menyodorkan diri untuk membantu. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang memang kita harus mencari bantuan dan sebagainya. Tapi saya kira ini adalah jalan perjuangan kita di sini gitu, Mbak Yulia ya. Jadi menurut saya hentikan semua teknik-teknik industri rokok yang akan mempengaruhi anak didik kita. Saat itu mungkin kita betul mendapatkan bantuan, tapi bayangkan berapa puluh ribu mahasiswa UPI yang akan melihat simbol rokok atau simbol industri rokok yang kemudian mereka mindsetnya, oh iya saya perlu rokok, oh iya saya perlu rokok. Jadi ini yang tidak disadari, efek melihat dan efek dari dampak dari melihat itu kemudian dengan kebiasaan rokok. Jadi kalau sikap saya bilang hentikan, tapi kalau seandainya Bu ini udah terlanjur, udah MOU nggak bisa, oke, tapi jangan silahkan terima bantuan, tapi tidak boleh ada iklan rokok. Tidak boleh ada simbol industri rokok. Tidak boleh ada hal-hal yang mengingatkan bahwa itu adalah industri rokok. Misalnya, nggak ada gambar apa-apanya, tapi ada kata-kata nggak ada lo, nggak rame. Kita udah tahu. Begitu nggak ada lo, nggak rame, artinya apa? Nah, itu mindset seperti ini nih yang harus kita bangun. Ya? Iya, Dok, betul. Itu ya, terima kasih. Ingat anak didik kita yang akan menjadi korban, Bu. Iya. Dengan mindset yang negatif yang tadi ya. Ya, insya Allah ditolak, Dok. Amin, alhamdulillah. Nuhun, Mbak Yulia. Ya. Terima kasih, Dokter Yulia. Dokter Nina, ini pertanyaan Pak Aris Hamzah kayaknya mirip ya. Cuma mungkin ini pengalaman pribadi ya Pak Aris Hamzah ya. Dari saya boleh nanggapi Dokter Susi. Ya. Ini yang Pak Aris Hamzah ini ya. Pak Aris Hamzah ini kan lingkungan ya. Tadi sudah saya sampaikan. Tadi juga Pak Muhsin sudah bilang yang membuat dia berhenti merokok adalah lingkungan yang mendukung. Nah sekarang kalau misalnya bagaimana meningkatkan dukungan dari lingkungan untuk berhenti merokok mengingat pemicu kekambuhan, ini sudah dilakukan oleh berbagai lokasi. Bahwa di Indonesia ada RW kawasan tanpa rokok, ada kelurahan kawasan tanpa rokok. Tentunya harus ada kesepakatan semua bahwa di daerah mereka siapapun tidak boleh merokok. Jadi saya lupa tempatnya, tapi yang jelas di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Kulon Progo, di Bogor, itu sudah ada tempat-tempat yang semua orangnya tidak mau merokok. Mereka kesepakatan, jadi yang ngerokok itu diingetin sama sesama masyarakat. Jadi bagaimana cara meningkatkan dukungan lingkungan adalah membuat kesepakatan bersama supaya tidak merokok bersama. Jadikan lingkungannya menjadi kawasan tanpa rokok. Dokter Susi, saya boleh lanjut lagi ya? Iya, langsung. Oke. Yang dari Pak Teddy Darajat, ini berapa banyak zat racun dalam rokok? Kita tahu minimal zat racun rokok itu berubah antara sebelum merokok dan sebelum dihisap dan setelah dihisap. Sebelum dihisap, ketika rokok itu kita makan, kita kunyah, maka racunnya hanya sekitar 400. Tapi ketika rokok itu dibakar dengan melalui
karbonisasi dan sebagainya, kemudian dihisap dan dikeluarkan lagi, maka racun yang tadinya sekitar 400 itu bisa mencapai 1000 buah karena ada proses pembakaran dan proses penghisapan dari si perokok. Nah, itu yang menyebabkan kenapa perokok pasif itu lebih bahaya. Kenapa perokok pasif lebih bahaya? Karena mereka tidak nyadar bahwa lingkungannya lebih beracun. Sekarang apa sih yang paling merusak? Yang paling merusak di antara sekian ribu, sekian ratus racun itu yang paling merusak adalah nikotin. Nikotin itu menyebabkan kerusakan otak. Nikotin itu menyebabkan kecemasan, nikotin itu menyebabkan adiksi, nikotin itu menyebabkan ada bagian dari rokok-rokok itu yang menyebabkan, saya nggak tahu nih di sini nanti mungkin bisa dilihat ada penelitian antara rokok dengan kejadian pelupa. Ya, mungkin nanti, tapi yang jelas beberapa literatur yang saya baca, rokok bisa menyebabkan kerusakan yang bisa menyebabkan perubahan perilaku. Salah satunya adalah kecemasan. Itu nikotin. Yang paling membahayakan dari nikotin adalah gangguan yang terhadap otak dan adiksinya. Kemudian ada satu zat lagi yang berbahaya. Ketika seorang perokok, maka tarnya atau misalnya aspal, tarnya itu begitu dihisap, dia tidak pernah bisa keluar dari paru-paru. Makanya nanti kita bisa sering lihat di YouTube, di internet, bagaimana perbedaan antara paru-paru yang perokok dan tidak perokok. Kenapa? Karena tar memang bisa ketika masuk ke dalam paru-paru dia tidak bisa hilang. Memang ada sistem tubuh kita yang bisa menghilangkan, tapi kemampuan tubuh kita untuk menghilangkan tar jauh lebih sedikit daripada ketetapan dari tar itu sendiri. Kemudian selanjutnya, oh ya saya lupa. Tadi Dr. Basuni sudah memperlihatkan begitu jelas bagaimana kondisi aliran tubuh. Tapi mungkin tadi Dr. Basuni lupa bahwa ketika seorang perokok itu menyebabkan radikal bebas. Radikal bebas itulah yang menyebabkan kenapa seorang yang kolesterol tinggi kemudian menyebabkan plak di pembuluh darah itu. Entah itu pembuluh darah entah itu pembuluh darah yang ada di paru-paru, entah itu pembuluh darah yang di jantung atau di manapun. Tapi yang jelas, yang paling membahayakan dari rokok adalah beredarnya radikal bebas. Jadi ketika seorang menghisap rokok, maka ribuan partikel radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita. Itu juga yang menyebabkan kenapa seseorang bisa terjadi kanker, seseorang bisa terjadi gangguan-gangguan organ yang lain. Kita tahu kanker tidak ada belum diketahui persis penyebabnya, tapi yang jelas radikal bebas bisa menyebabkan kanker di segala tempat. Itu juga alasannya kenapa rokok bisa menyebabkan kanker di semua bagian tubuh kita. Kemudian ini pertanyaan dari Mbak Diah. Mbak Diah ini bagi perokok aktif maupun second hand smoker sangat berbahaya, berarti perokok sangat rentan terhadap COVID. Mbak Diah, tadi sudah saya sampaikan, salah satu dampak dari rokok adalah menurunkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh seseorang perokok akan lebih rendah daripada yang tidak perokok. Sementara kita tahu COVID-19 ini menyerang seseorang dengan daya tahan tubuh rendah. Jadi sudah jelas di sini bagi seorang perokok maka COVID-19 ini akan menjadi sasaran empuk. Kembali nanti ada yang menyatakan, oh kok nikotin bisa menyebabkan, nanti kita bicara data ya. Saya bawa data yang dari Wuhan, dari beberapa rumah sakit, tapi memang ada data yang disampaikan di Amerika Serikat, tapi kita lihat siapa yang menyampaikan di belakangnya. Ternyata di belakangnya ada perusahaan rokok yang belakang Trump, tapi ya udah nanti kita nggak bisa bicara itulah ya. Kemudian kita bicara tentang vape. Bapak Ibu, vape itu memang tidak seperti, memang ada kemarin ada vape itu lebih aman daripada rokok konvensional. Dulu sebagian besar seperti itu. Di Amerika pun seperti itu. Tapi kemudian dinyatakan bahwa para remaja banyak yang tiba-tiba paru-parunya lumpuh. Mungkin ini menjadi tantangan buat para dokter-dokter spesialis, dokter spesialis paru, karena di Amerika dan beberapa negara maju yang di mana joule sudah sangat banyak anak-anak remaja tiba-tiba paru-parunya membengkak, pneumonia dan tidak bisa disembuhkan, akhirnya meninggal karena pneumonia. Kemudian ada lagi, saya kira udah habis ya. Ada lagi nggak yang kait rokok?
Yang terkait rokok sudah sementara Tadi, sudah tadi. itu. Terima Sekarang kasih. giliran. Ya, terima kasih Dokter. semuanya. Mangga silahkan. Sekarang pertanyaan untuk Dokter Basuni nih dari Ibu Yulia Rahmawati lagi. Apakah aktivitas ibu rumah tangga, mencuci, memasak, mengepel, menyetrika bisa dikategorikan olahraga atau latihan fisik yang dapat meningkatkan jantung? Mangga silahkan Dokter Basuni Radi. Suaranya di unmute. Belum terdengar Dokter Basuni? Ya. Assalamualaikum, jelas ya? Waalaikumsalam, jelas. Bu Yulia Rahmawati, oke, terima kasih. Itu apakah bisa masuk ke dalam olahraga? Saya kira itu bukan olahraga ya, sebisa definisinya tadi. Dia ada aturan-aturan, ada kompetisi dan lain-lain. Tapi itu apakah exercise atau latihan fisik? Nah, satu harus, bukan syaratnya tadi, satu dia teratur, berprogram, minimal akan dapat benefit kalau dikerjakan 5 kali dalam seminggu, tetapi ada batasannya. Meningkatkan heart rate minimal 20 beat per menit dari resting dalam jangka waktu 20 menit minimal. Itu yang akan memberikan manfaat untuk yang seperti disampaikan tadi. Jadi sebut exercise akan memberi manfaat, exercise atau latihan fisik akan memberi manfaat, ternyata kata minimal meningkatkan heart rate sekitar 20 dari resting, ya, dan itu berlangsung minimal 20 menit. Itu baru disebut dengan exercise training. Nah, sekarang kalau nyetrika dan lain-lain, asal tadi terpenuhi itu oke. Ya, ada syarat yang terpenuhi masuk ke dalam ini adalah exercise dan akan memberi manfaat seperti pada penelitian-penelitian. Karena penelitian-penelitian sebenarnya juga ada begitu yang exercise-nya intensitasnya low, very low, moderate, high. Itu yang very low itu ya tidak terlihat manfaatnya seperti kita ceritakan tadi ada shear stress dan merangsang endotel, ya. Tetapi kita tahu makin tinggi gimana? Makin tinggi intensitasnya, benefitnya makin besar. Tetapi akan ada satu batas tertentu yang mana risikonya meningkat. Makanya itulah fungsinya asesmen supaya apa kita bargaining antara benefit dan risk. Nah itu ya saya kira jawabannya. Apakah aktivitas memasak ngepel itu tadi asal dia meningkatkan nadi tertentu menyebabkan ada apa namanya kalori dan waktunya ya yang secara terus menerus. Sama dengan exercise yang lain, saya misalnya contohnya badminton, tapi lebih banyak berhentinya ngerokok daripada mukulnya, tentu tidak juga exercise, ya, karena harus ada menyebabkan denyut nadi naik dan dalam waktu minimal 20 menit terus menerus, ya, baru akan dapat manfaat. Oke? Iya. Lanjut. Terima kasih. Lanjut dari Ibu Nisrina Widari. Untuk hipertensi ya. Oke, saya tadi sudah baca pertanyaannya. Jadi bagaimana hipertensi bisa yang prehipertensi tidak jadi hipertensi kalau exercise dan tidak berbahaya, ya, tidak menyebabkan hipertensi. Ya, terus bagaimana kalau hipertensi? Nah, kadang-kadang orang hipertensi ada keluhan. Keluhannya gimana? Karena ada postural hypotension. Ketika duduk tidak ada keluhan, ketika bangun langsung kelengan. Itu namanya postural hypotension. Ya, itu pada umumnya disebabkan refleks pembuluh darahnya tidak bagus. Ketika kita berdiri, otomatis pembuluh darahnya melebar, sehingga ternyata aliran ke bawah lebih banyak dibandingkan ke otak. Akan timbul postural hypotension. Dan exercise salah satunya adalah refleks denyut nadi, refleks tekanan di pembuluh darah, dan refleks otot untuk menahan tidak vasodilatasi atau tidak melebar itu akan dapat, sehingga biarpun hipertensi, maka dia tidak akan ada keluhan, sempoyongan, pusing, dan lain-lain. Ya. Makanya kita tahu bahwa hipertensi nyaris tidak pernah ada obatnya kalau tidak disebabkan karena obat atau karena penyakit tertentu. Apa dong? Supaya tidak ada keluhan saja yang ada apa namanya postural hypotension dan lain-lain. Saya kira bisa dicoba ya, silakan. Apalagi nomor 2, aman untuk mencegah kematian. Nah, jadi memang macam-macam nih ya, exercise tergantung. Satu, kalau dia untuk meningkatkan kebugaran yang baru mulai sakit, itu bisa dimulai dengan intensitas mild to moderate.
Tetapi untuk mempertahankan kebugaran minimal harus moderate intensity. Tapi kalau untuk menaikkan tingkat kebugaran harus dari moderate to high intensity. Ya, jadi bagaimana kita tahunya? Kita harus pakai satu, diukur dulu tingkat kebugaran kita. Dua, nanti ada yang namanya heart rate zone tergantung hasil pemeriksaan. Ya. Apa itu moderate intensity? Nanti diberikan tuh heart rate zone-nya berapa naiknya, ya, untuk moderate intensity. Tapi ketika kita melakukan yang heart rate zone tertentu itu lama, maka akan terjadi adaptasi. Ketika kita melakukan exercise yang sama, hal tersebut malah tidak masuk lagi ke dalam heart rate zone. Itulah kenapa kita harus tadi membuat threshold baru dan ada menyebabkan overload baru lagi. Ya, itu yang penting. Zone-nya itu harus berubah. Harus ada harus ada progresi. Bagaimana yang cara untuk menurunkan beban latihannya memang harus diuji. Misalnya karena sekarang belum terlatih atau sudah terlatih sedikit, diuji dulu tes treadmill misalnya. Kita bisa tahu bebannya berapa maksimal, heart rate-nya berapa maksimal. Nah, heart rate maksimal itu yang dipakai sebagai heart rate maksimal actual. Kita kan kalau tidak tahu ukuran, kalau masuk ke gimnasium pasti berapa heart rate maksimal dihitung? 220 dikurangi umur, ya kan? Itu dianggap heart rate maksimalnya. Tetapi sebenarnya orang-orang yang sudah exercise heart rate-nya tidak sampai segitu. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan heart rate maksimal actual berdasarkan pemeriksaan. Dilakukanlah itu. Tapi ketika kita melakukan latihan, misalnya sudah dikasih moderate atau high intensity, pada satu waktu tertentu heart rate actualnya maksimalnya akan turun. Maka harus dilakukan lagi pengaturan lagi heart rate zone. Saya kira yang paling tepat adalah dilakukan uji latih maksimal dengan apa? Dengan treadmill misalnya, sehingga kita bisa tahu heart rate maksimal yang beban yang tertinggi itu berapa. Sehingga dari situ kita bisa hitung. Ya. Oke, saya kira jelas atau belum? Boleh diajukan. Iya. Terima kasih. Ya. Olahraga yang harus dilakukan usia 60 tahun. Oke, satu orang itu dibagi 4. Satu, mereka yang tidak olahraga sama sekali, ya, olahraga tidak dan kebugarannya rendah. Apa ini? Memulai olahraga. Nah, dengan apa? Saya kira yang paling mudah batasannya adalah namanya mulai pembiasaan dulu, karena kita tidak ada keahlian olahraga apa-apa. Yang paling mudah adalah jalan kaki. Berapa lama? Cobalah dimulai, kita akan dapat manfaat kalau dilakukan minimal 20 menit. Dan minimal rekomendasinya macam-macam nih ya, ada 3 kali, ada 4 kali, tapi saya lebih ngambil 4 kali sampai 6 kali dalam seminggu. Ya, akan dapat manfaat orang itu kalau sampai 40 menit. Kalau 1 jam gimana? Manfaatnya nyaris sama saja. Jadi kalau mau saya kasih, misalnya kalau mulai saja, jalan kaki saja semampunya, dengan batasannya volumenya adalah waktu. Misalnya 40 menit, 1 sesi. Terus, oh nggak kuat, oke 20 menit istirahat, 20 menit istirahat. Berapa lama? Lakukan dulu selama 4 kali dalam seminggu. Nanti akan mulai naik tuh zona kedua, nanti baru lebih cepat dan itu paling mudah. Saya nggak kuat jalan kaki karena otot pinggang dan lain-lain sakit, sepeda santai, sepeda statis. Tapi saya ada osteoporosis, badannya kegemukan, kaki lutut nggak kuat. Berjalan di air, berenang, bukan berenang, kalau berenang kan nggak bisa berenang, tenggelam. Tapi berjalan di air, ya itu yang paling cocok. Dipilih yang exercise yang dynamic, bukan yang kasih beban dan lain-lain, tapi exercise yang bergerak, yang dynamic, yang endurance istilahnya. Ya, ritmik, terus-menerus dan teratur, ya. Nah, bergerak yang sama terus gitu, itu meningkatkan heart rate dan itu tidak bahaya. Saya kira untuk 60 begitu. Tapi saya sudah 60, tetapi latihan sebelumnya sudah tenis, pinter badminton, dilakukan lanjut saja kalau itu, ya, karena itu berarti grup keempat, orang yang sudah tingkat kebugarannya tinggi dan punya kemampuan exercise tertentu. Saya mau menaikkan manfaatnya, tes dulu. Kita lihat tingkat kebugarannya, tingkat denyut nadi maksimalnya, maka akan diberikan lagi beban untuk melebihi threshold-nya, sehingga terjadi overload lagi dan dapat manfaat lebih tinggi dari exercise-nya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan jelas. Iya, terima kasih Dr. Basuni Radi. Ya, menarik sekali ya pemirsa paparan kita kali ini dari
rokok, kemudian olahraga yang berhubungan dengan jantung, ternyata pengetahuan yang baik untuk kita aplikasikan bersama nih di kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa membantu generasi muda kita untuk stop rokok, untuk tidak menyentuh rokok apapun alasannya, dan tidak menghubungkan olahraga dengan rokok ya bagi industri-industri rokok yang mempunyai strategi seperti itu, dan kemudian bagaimana cara memilih olahraga yang tepat dan bagaimana memulai olahraga yang tepat untuk kesehatan jantung tentunya sudah kita sama-sama menyimak dan sekarang giliran kita mengaplikasikannya. Ya, terima kasih Dr. Nina dan Dr. Basuni Radi. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, terbebas dari COVID tentunya, penyakit yang berbahaya dan lain sebagainya. Oke, akhir kata kami dari alumnus FK Unpad 84 mengucapkan mohon maaf lahir batin sekali lagi ya, apabila ada kekhilafan atau kekurangan dalam penyajian kami, dan kita semua mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di Pangtepang di awang-awang ketiga minggu depan. Insya Allah ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun sadayana. Mohon Bapak Ibu di awang-awang hatur nuhun. Nuhun Dek. teman-teman. Nuhun Ade, nuhun Nina, nuhun Susi. Nuhun. Jadi tujuannya webinar itu Pangtepang di awang-awang ya. Iya. Bagus nih, bisa diusulkan ya dapat paten. Dong, di foto. Webinar. Nuhun Susi, Dina, Kang Ade. Ini Ira, nuhun Di foto, Ira. di foto. Ingin sesi foto. Foto. Ada Yosita. Mana Ira, mana? Ira bagian foto. Terima kasih, Di Susi. foto. Ayo jangan bersembunyi semuanya di foto. Ya, di foto Bareng Pak Musin dong, foto bareng Pak Musin. Mana Pak Musinnya, mana Pak Musin? Tuh Pak Musin. Siapa Prof Din ya? Pak Musin dong, tampilkan dirinya. Adi Goes mana masker? Adi Goes yang Brad Pitt. Dia Pak Musin. Mana lagi nih? Adi Goes yang Brad Pitt mana? Masker Brad Pitt Tuh, Dr. Senja Adianto. Spot gimana? Siapa yang mau motret ini? Saya. Bu Ira, tampilkan. Biasanya Bu Puji. Aku pakai HP, jadi Udah nggak di bisa. foto belum? Ada Ica. Cari martabak nih. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Sama semuanya. Terima kasih. Susi, makasih. Semuanya. Batin ya. Ayo foto dong. Udah nih. Ada Foto Lina. dong, foto dong. Ada Bikos. Sambil Ada bobo-bobo. Oci. Salam, Ayo salam Goes dari Cimahi tuh. Oh, rokoknya mana, Di? Adi malu dong sama Pak Musin. Pak Musin, ajarin Adi nih. Dok, nanti japri aja lah insya Allah. Nah, tuh. Di, tobat, Di. Tanya nanti sama Dokter Rizal aja alamatnya. Tuh, Di. Catat alamatnya, Di. Keluar. Gitu dulu ya. Sampai ketemu lagi. Ya, amin. Insya Allah. Pak Musin boleh tanya, Pak Musin dapat informasi dari mana acara ini? Kang Ade Basuni dengan Bu Nina, boleh nanya nggak? Boleh. Sampai kakak ipar akun Teh Yulia. Ada nepotisme.
Wajah apa Sarwa? Coba enggak mirip ah. Kan ipar. Kalau ipar nggak apa-apa, nggak mirip. Kenapa? Boleh nanya enggak? Siapa yang nanya? Sambil di mobil. Iya, sambil di mobil karena tadi baru mau berangkat. Gini, dari apa yang disampaikan Bu Nina dengan Kang Ade tadi, tadi ternyata kan kasus untuk yang kematian mendadak yang kita amati, yang kita tahu, seperti Haji Masai, terus Askrab yang suaminya BCL, terus banyak juga prajurit itu yang terlatih dengan olahraga, nggak merokok, terjadi juga kematian mendadak gitu. Nah, bagaimana kita mau yakinkan mereka selalu kita tuh satuan, memberikan motivasi untuk olahraga teratur, tidak merokok, tapi pola hidup sehat lah seperti itu. Tapi kenyataan mereka akan balik ke dok, itu gimana nih kejadian-kejadian seperti itu? Bagaimana nih kita meyakinkan merekanya nih? Menjelaskan mungkin. Ya, menjelaskannya itu. Mungkin Pak Ade atau Bu Nina. Soalnya kan olahraganya rutin, nggak merokok juga gitu. Padahal mungkin kurang istirahat, kurang ya faktor kelelahan kali ya. Gimana Kang Bas? Itu jelasinnya ke yang bertanya. Bas, itu mah Kang Bas. Kang Ade. Terima kasih. Nah, ini gimana nih? Enggak. Jadi satu, bahwa memang seperti saya sampaikan tadi, ada satu batas tertentu yang mungkin jadi berbahaya. Ya. Jadi ada bedanya antara kejadian aterosklerosis. Aterosklerosis itu kejadian yang pembuluh darahnya menebal, ada tumpukan dan lain-lain. Nah, exercise yang bisa mencegah aterosklerosis itu tadi moderate intensity dan lain-lain. Tapi kalau akut event, ada dua kemungkinannya. Kalau orangnya muda, olahragawan, nah pada umumnya dari data-data yang ada itu kebanyakan aritmia, gangguan irama jantung. Kenapa? Satu dia bawaan, satunya adalah adanya terbentuk fibrosis atau kelainan di otot jantung yang menyebabkan timbulnya titik-titik yang mengganggu irama. Ya, ada fibrosis dan lain-lain. Pada apa itu? Misalnya yang ada hipertrofi kardiomiopati, dia bisa sudden death. Ya, karena apa? Karena ototnya menebal, abnormal, tetapi juga ada scar atau fibrosis yang menyebabkan jadi titik yang menyebabkan aritmia. Itu biasanya terjadi pada orang muda atau yang olahraga berat, ya, atau yang memang ada kelainan bawaan. Itu sudden death-nya itu. Yang kedua adalah karena penyakit jantung koroner atau akut event atau akut coronary syndrome. Banyak terjadi pada mereka yang umurnya 40. Kenapa begitu? Tetap walaupun kita exercise, tapi kalau ada plak yang unstable, plak yang tidak stabil, kan kita umur 40 ini saya yakin sudah ada. Cuma maksudnya stabil atau tidak stabil, ya kan? Nah, kalau ditanya, kira-kira plak itu bisa rupture nggak? Jawabannya bisa. Kapan terjadi? Nah, walau alam itu yang kita tidak tahu, ya, karena kapan rupture. Tapi kita bisa lihat bahwa ada event-event tertentu yang bikin rupture, ada fissure itu adalah kalau satu exercise tiba-tiba yang jenisnya adalah jenis resistant, ya, karena tiba-tiba terjadi peningkatan tekanan darah yang tinggi, denyut nadi yang tinggi yang menyebabkan ada rupture tuh, ada fissure di situ. Kemudian impactnya itu karena memang ada trombosis, proses aterotrombosis yang seperti itu yang menyebabkan akut event, ya. Itu rupture, itu yang paling sering yang kita duga. Kedua, jenis exercise sama-sama aerobik, sama-sama endurance, ya, tapi melebihi heart rate yang memungkinkan, gitu kan. Jadi terlalu berat, sehingga tadi shear stress-nya itu jadi abnormal, yang juga itu bisa bikin rupture. Ya, jadi, nah yang itu tuh tidak bisa diprediksi. Yang kita bisa prediksi adalah faktor-faktor risiko terjadinya proses aterosklerosis. Tapi kejadian kapan terjadi aterotrombosis harus ada pencetusnya, ya. Yang di pembuluh darah biasanya kan ada crack atau ada fissure atau ada rupture.
Kemudian reaksi lanjutannya proses trombosisnya, akut trombosisnya itu yang menyebabkan heart attack. Ada dua hal jadinya ya. Dan itu bisa terjadi pada mereka yang memang sudah ada plak. Sialnya lagi, kejadian akut trombosis itu bukan pada mereka yang plaknya stenosis, plaknya itu stenosisnya severe atau stabil, tapi justru yang stenosisnya ringan-ringan dan tidak stabil. Ya, data-data yang ada menunjukkan bahwa pasien infark miokard, plaknya pada umumnya udah efisi total. Tidak, yang lebih banyak adalah mereka yang awalnya plaknya hanya 50% ke bawah, tapi yang terjadi adalah akut rupture. Makanya kemudian ada kalau bicara obat-obat pencegahan adalah satu yang memberikan pencegahan untuk supaya plaknya stabil. Jenis apa tuh? Jenis-jenis statin, ya, jenis-jenis acid inhibitor bisa bilang stabil. Kedua, menginaktifkan trombosit, karena trombosit lah yang pertama-tama berespon dan menyebabkan trombosis oklusi. Ya, makanya dipakailah obat-obat antiplatelet. Ya, itu. Nah, itu tapi walaupun itu kontroversi apakah perlu minum antiplatelet pada kondisi yang normal, itu tapi ya itulah pencegahannya. Dan ini dua hal yang berbeda, proses aterosklerosis dan kejadian akut trombosis. Akut trombosis itu kalau kita bisa prediksi kita bisa dapat mobil ini gimana caranya? Saya kira itu Pak. Mantap. Mantap nuhun, Kang Ade. Nah itu mengingatkan kami Penjadianto, tuh jangan terlalu over. Yes. Terukur. Maksudnya ke siapa nih Kang Ade ya? Terukur. Yang penting maskernya banyak. Ukur di si Maima kan dari nol dulu. Kagak ngajak. Iya nih, Adi ukur di. Nah, teman-teman cuma mengingatkan Adi. Iya. Oh, Adi, Kita tuh sayang sama Adi. Iya. Ada satu hal yang Bahkan mungkin Iya nih, maskernya ada temennya banyak. Sayang, euy. Yosi. Tadi Yosi sehat kan sih? Alhamdulillah. Efek merokok ya. Jadi satu di dalam kardiologi itu adalah merokok itu sudah dianggap resikonya sama dengan tidak merokok. Cek riset itu apakah Anda merokok sudah sama dengan tidak merokok. Kalau berhentinya 10 tahun nggak batal tuh. Jadi efek yang asalnya 10 tahun umur berapa? dari diskusi endotelnya akan hilang itu setelah 10 tahun. Ya, jadi itu dianggap sama tuh resikonya yang tidak merokok. Tapi dalam hal apa? Dalam disfungsi endotelnya. Ternyata lama disfungsi endotel karena efek itu tuh. Ya. Oke. Makasih. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Barak monggo. Aduh. Halal bihalal ya. Halal bihalal. Flare batin ya. Flare batin ya. Assalamualaikum. Rokaya. Selamat buka puasa semuanya ya. Besok Lebaran. Lebaran. Makasih. Ya, Taira. Selamat Kak. Ayo. Yanti jangan ya. No, Nana. Udah nyaris azan di sini. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, di end ya. Ya. Thank you everybody. Oke. Yo, non sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.